Logikanya bagaimana? Nah mungkin dong saya Kristen lalu saya disuruh percaya ke kitab suci yang lain. Tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya Bible, saya menerima itu. Ya, tetapi Anda jangan memaksakan kami untuk tidak percaya Bible. Untuk tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Anda keliru. Pendapat silakan. Ya, Anda mau berpendapat silakan. Tetapi ya, pendapatmu itu menurutmu. Tetapi kami bukan berpendapat. Kami berpedoman kepada Bible, berpedoman kepada kitab suci, ya, berpedoman kepada Alkitab. Jadi itu Alkitab itu memang dari Allah. Di dalam Perjanjian Lama adalah Mazmur 119 juga jelas di situ. Mazmur 19 ayat berapa? 89 ya. Ya, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di sorga. Bayangkan, untuk selama-lamanya firman-Mu ya Tuhan, ya, firman-Mu tetap teguh di sorga sana. Maksudnya apa? Pemazmur atau Daud mau menjelaskan bahwa firman Tuhan bersifat kekal. Ya, Alkitab itu bersifat kekal dan tidak berubah. Kenapa? Karena itu lebih tinggi dari segala pendapat atau otoritas manusia. Jadi pendapat manusia silakan, ya. Otoritas-otoritas apapun itu silakan, ya. Tetapi kalau itu pendapat manusia tidak bisa mematahkan pernyataan-pernyataan atau tidak bisa membatalkan apa yang sudah difirmankan Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan menurut, silakan seperti saya katakan, saya tidak mau berpolemik. Silakan Anda mau mengatakan bahwa Allah itu tidak benar, Yesus bukan Tuhan, itu silakan. Alkitab itu bukan kitab, silakan, itu pendapatmu. Tetapi kami di dalam kekristenan memiliki sebuah apa? Memiliki sebuah pedoman. Ya. Memiliki sebuah pedoman untuk apa? Untuk percaya kepada Alkitab sebagai pedoman hidup, sebagai landasan hidup. Di dalam Perjanjian Lama banyak Bapak Ibu menjelaskan bahwa Alkitab itu adalah firman, firman dari Allah. Yesaya 40 ayat 8. Ya, rumput menjadi kering, ya, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jelas. Nah gitu. Jadi dunia ini mau gonjang-ganjing, dunia hancur silakan. Mau tsunami kayak mau apa silakan, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Itu pernyataan dari masa-masa ribuan tahun yang lalu di PL. Belum tadi yang di PB banyak. Berbicara tentang Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Namanya diilhamkan Allah berarti sama saja dengan adalah firman dari Allah, nafas Allah. Jadi firman Allah itu bersifat kekal dan tak tergoyahkan. Ya. Sementara segala sesuatu di dunia ini kita ini fana. Ya. Kita di dunia ini fana. Ya, tidak ada yang bisa bertahan. Nah, karena itu, ya, firman Tuhan lebih dapat dipercaya. Dan firman itu adalah otoritas tertinggi dibandingkan daripada pendapat-pendapat buku ini, buku itu. Ada seseorang yang diskusi dengan saya, dia pakai argumen dengan kitab suci, dengan Alkitab. Jauh Bapak Ibu. Jangan kau pakai Plato, jangan pakai Sokrates, Aristoteles lah. Nggak bisa, itu tidak bisa disejajarkan. Karena mereka semua belajar kepada Alkitab. Belajar kepada Bible. Begitu, jadi jangan Anda pakai argumen Plato, argumen Aristoteles, argumen siapa lagi, Sokrates. Jangan kau pakai itu. Mereka belajar di Bible. Ya, mereka belajar filsafat-filsafat kepada tokoh-tokoh Alkitab. Begitu.
Jadi Anda keliru ya kalau Anda membandingkan pendapat Plato, pendapat Aristoteles, pendapat Sokrates. Anda keliru. Yohanes 17 ayat 17 ya. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bayangkan, siapa itu kebenaran? Kebenaran itu hanya ada kepada Allah atau Elohim Ruach Hakados et Samayim. Hanya kepada Allah yang bertakhta di sorga sana. Hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu. Jadi firman itu kudus, Bapak Ibu. Bukan cuma kekal, tetapi dia bersifat kudus. Ya, kalau kudus berarti di dalamnya ada kuasa. Ya. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, maka firman itu menjadi standar. Ya. Kristen itu menguji segala sesuatu, kita pakai Bible. Kita tidak pakai doktrin, kita tidak pakai pendapat-pendapat manusia. Diuji saja dengan Bible. Diuji saja dengan firman Tuhan. Ya. Kalau itu benar-benar dari Tuhan akan terjawab. Kalau itu dari setan akan terjawab juga. Nah, gitu. Karena begitu banyak malaikat-malaikat yang menyamar menjadi malaikat iblis-iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Banyak. Ya. Jadi itu, jadi artinya kesimpulan kita, jadi kita tidak usahlah untuk terlalu memusingkan ya. Bible yang dipakai oleh orang Kristen, yang saya bingung kenapa kamu agama lain kok gunakan otak-atik ini Bible, apa maksudmu? Ya, apakah Anda benci dengan Kristen? Ya, kebencianmu dengan Kristen apa? Saya menganalisa ini bukan cuma soal kebenaran, tetapi kebenciannya itu yang lebih dalam di dalam hidupmu. Yesus mati kok Anda ribut. Ya, Yesus disalib Anda ribut. Ya. Yesus bangkit Anda ribut. Maumu apa, Kak? Ini maksudmu apa? Jadi marilah, kan Anda punya prinsip. Ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan prinsipnya kalau seperti itu kan maka amanlah, damailah kita Indonesia. Kan begitu. Daripada Anda mengurus kitab suci mengurus Tuhan orang lain. Kalau Anda punya Tuhan sendiri ya silakan. Pakailah Tuhanmu sendiri. Nah, gitu. Tapi ya memang saya sadar bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Sebelum penghakiman terakhir, iblis tetap terus beroperasi. Dia tetap terus berkeliling-keliling, berjalan-jalan, merusak cara berpikir orang. Untuk apa? Membuat sebuah pertentangan. Untuk membuat sebuah apa? Sebuah kamuflasi. Supaya apa? Supaya orang tertipu dengan pendapat-pendapatnya, orang tertipu dengan ajaran-ajarannya. Itu misinya iblis. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu ya bisa kita simpulkan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang tertinggi. Ya, Alkitab itu otoritas tertinggi. Ya. Alkitab itu berasal dari Allah. Alkitab itu kekal dan Alkitab itu sumber kehidupan dan kebenaran. 2 Timotius 3:16 dan Mazmur 40 ayat 8, Mazmur 119 ayat 89, dan tadi di mana yang menjadi sumber kehidupan itu di Matius 4 ayat 4, Yohanes 17 ayat 17. Jelas di situ bahwa Alkitab adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menegur yang salah, memperbaiki kelakuan, dan seterusnya. Itulah Bible. Ya, jadi sudahlah. Kalau Anda ragu, mending kalau benar-benar Anda ragu, tanya. Daripada Anda sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, pura-pura nggak tahu. Nah, gitu. Jadi itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi penekanan saya di Komal ini. Ya. Jadi sekali lagi Alkitab adalah kitab suci.
atau Alkitab adalah firman Allah bagi orang Kristen. Bagaimana dengan Anda yang bukan Kristen? Mau belajar silakan. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, sudahlah. Urus saja keimananmu sendiri. Tidak perlu mengurus keimanan orang lain. Nah, gitu. Ya. Jadi itu yang dari saya. Tentunya ini banyak banyak orang-orang ini saya lihat ini banyak yang mau bertanya, ya, bertanya tentang Bible dan sebagainya, ya, saya persilakan, ya. Enten putu enten yoga setunggal putus tunggal. Oh nggih. Tapi nggih niki tanggal dosa di bangsu teng lulukan. Ya, Bu. Ya, Mbak. Putu kula manggen teng Banjarmika. Gawe omah ning kono tambahan. Nggih. Kerja teng mriko mergane. Dadi ya wis. Jenengan bari kok pas pari niki nggih. Dalam Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Iya, selamat pagi. Matius berapa ini? Matius 26 ayat 39. Ada apa dengan Matius? Enggak, Pak Pendeta. Itu di bawah ada Bang Zuma. Diangkat. Bang siapa? Bang Zuma itu ada di bawah. Oh, iya. Biar diskusinya lancar, biar kami yang dapat pelajarannya gitu. Ya, ini siapa nih? Enggak, saya cuma mau kasih tahu di bawah ada Bang Zuma, tolong dinaikkan. Oh, bentar, saya nggak kontrol ini ya. Suma yang mana ini? Yang Iya. tuh itu, debaters itu. Iya, yang kasih gift tadi itu, Pak. Oh iya, oke. Nanti ya, maaf ya, saya coba naikkan dia. Saya turunkan dulu Abang ya. Oke, siap. Halo, semangat pagi Pak Ya, Pendeta. semangat pagi. Bentar, Aduh. saya atur volumenya dulu. Ini volume saya ini ini. Lama nian saya menunggu Pak dari beberapa minggu yang lalu. Katanya janji 1 jam, ada urusan paket C. Nggak balik-balik Bapak ini. Oh, iya Bang. Jadi memang waktu itu saya tidak bisa persebanyak ada sih. Saya cari di Abang mungkin udah keluar ya. Saya cari sampai karena jam lama 5 proses subuh. saya. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Tapi sudah kita udah jumpa di sini kok. Jadi bagaimana? Abang boleh on cam? Bisa. Bentar ya Pak ya. Ya.
Oke. Ya. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pagi. Iya. Ya. Menarik bahasan tadi, Pak. Mungkin saya boleh bertanya atau gimana ini? Boleh. Jadi kalau saya prinsipnya bertanya dan siap ditanya gitu. Iya. Baik. Oke. Menurut Bapak, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi atau direvisi? Kalau firman Tuhan itu prinsipnya kalau sudah ditulis tidak bisa dikoreksi. Bagaimana dengan Revisi Bible yang tidak bisa direvisi. Bukan Bagaimana koreksi ya, dengan- direvisi. Oke, lalu bagaimana dengan Bible Anda yang setiap saat dikoreksi dan direvisi? Ya ini yang perlu yang menarik ya, menarik untuk Iya. dikaji ya. Iya. Jadi sebenarnya kita ini kan Bible ini ya Bang ya. Bible ini kan tentunya dasarnya dari bahasa asli. Ya. Jadi yang dimaksud dengan direvisi berarti bahasa aslinya direvisi. Kalau berarti- bicara Berarti Tunggu, sebentar. Jadi yang dimaksud dengan revisi, kalau yang dimaksud dengan revisi berarti bahasa aslinya. Tetapi kalau kita ini yang kita pakai di Indonesia itu bukan revisi namanya. Itu namanya translate. Dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Oke, Nah, yang gitu, mana Bang. yang firman Tuhan, Pak? Yang bahasa asli atau bahasa Indonesia? Yang firman Tuhan semua. Berarti firman Tuhan bisa dikoreksi dan direvisi dong? Nggak ada, kita nggak ada kalau rubah nggak ada Bang. Ya, Bible di Indonesia kan baru-baru TB2 muncul revisian yang baru, Pak. Begini, yang dimaksud dengan revisi, ketika makna kata itu berubah menjadi makna kata yang lain, itu yang namanya revisi. Ya itu yang terjadi, Pak. Tunggu dulu. Tetapi sepanjang makna kata itu tidak berubah, ya, walaupun terkesan sepertinya ada dirubah. Tetapi intinya Bang, makna dari itu tersampaikan dan makna dari kata itu tidak berubah. Itu maksudnya. Jadi kalau banyak kan memang ada kata-kata yang dirubah. Artinya Ya, itu diganti berarti- dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang penting Kalau- intinya begini Bang. Intinya yang penting makna dari Bible itu, dari kata itu tidak berubah. Nah, gitu Ya, Bang. jadi yang dimaksud merubah itu kan artinya kata yang dirubah, Pak. Iya, Kata tetapi yang ada. maknanya Firman- tidak berubah. Berarti Bapak melakukan perbaikan terhadap firman Tuhan. Begini, Abang coba kasih satu contoh. Ya. Kata yang dirubah, misalnya apa? Makna kata yang dirubah di mana? Atau kalimat yang dirubah di mana? Contoh misalnya ketika berbicara mengenai kata Allah atau kata Allah. Ya, Kan aslinya theos, Pak. ya. Theos kalau diterjemahkan kan dewa. Terus kenapa Bible menggunakan kata Allah? Jadi gini Bang, pengertian theos ya di dalam studi gramatikal kita berbicara baik Ibrani maupun Yunani itu satu kata bisa memiliki pengertian yang banyak. Artinya Tetapi kesulitannya ke Indonesia itu satu kata itu maknanya paling banyak 2 atau 3. ya sekarang yang mana yang firman Tuhan, theos atau Allah? Begini, kalau kita berbicara ke aslinya itu memang di situ dia tertulis theos, ya, dia tertulis theos. Tetapi di dalam struktur pengertian yang dimaksud dari itu para yang mentranslate ini dia paham apa maksudnya. Ya, yang saya tanya yang mana firman Tuhan, theos atau Allah? Kedua-duanya Bang, Hah? kedua-duanya. Dua-duanya Kalau firman dalam Tuhan. kalau dalam bahasa asli sudah mengatakan begitu, berarti Lembaga Bible Indonesia ini juga Tuhan, Pak, ya? oh bukan. Lah, kan Mereka Tuhan- itu hanya lembaga. Tuhan kan Lembaga. berfirmannya theos. Terus kata Allah ini kan tidak pernah terlontar dari firman Tuhan. Itu Iya. hanya kata yang keluar dari lembaga Bible Indonesia. Jadi kalau begini. Anda mengatakan dua-duanya firman Tuhan, berarti lai juga Tuhan. Bukan begitu Bang. Lalu Jadi begini, kalau kalau Abang masuk ke LAI itu kan hanya lembaga yang dipercayakan. tapi bahasa lembaga yang yang keluar dari lai dipercayakan, katanya firman Tuhan juga, berarti Yang dua-duanya memiliki Tuhan. legalitas untuk ya di setiap negara ada. LAI yang di negara-negara lain pun ada.
lembaga-lembaga Siapa yang memberikan legalitas? Tuhan yang memberikan legalitas loh. Begini bang, abang harus paham dulu. Kenapa harus ditranslate ke Indonesia? Supaya orang bisa paham apa maksudnya. Ya, Kalau itu mau pakai dia. bahasa asli bang. Sekarang Itu kita dia pakai bahasa berarti. asli. Apakah orang paham? Oke, Contoh, berarti saya kasih contoh saja begini bang. Quran sekarang kan sudah ada translate juga. translate bukan firman Untuk Tuhan, Pak. tujuannya begini bang, tujuannya mempermudah orang membaca. Iya, translate atau terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Beda dengan Bapak ini. Mengatakan terjemahan itu firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan ini Tuhan juga. Kalau yang menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia, ya tentu ada lembaga yang dipercayakan. Yang mempercayakan siapa? Tuhan. Bukan, ini kan organisasi bang di dunia Nah, ini itu kan dia organisasi. makanya. Mana yang Bang, firman Tuhan? Anda pemerintah itu katakan adalah dua-duanya. wakil. Tunggu, Anda pemerintah itu mengatakan wakil Allah. dua-duanya. Dengar dulu bang, pemerintah itu wakil Allah. Jadi pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, saya kasih contoh Presiden Prabowo, dia jadi presiden bang bukan kebetulan, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Iya, saya Gitu. tahu Pak. Tapi ini kan mengenai firman. Anda kan berani menulis Alkitab adalah kitab suci. Itu aja kata Alkitab aja itu entah dari mana Bapak ambil. Jadi kalau aslinya Theos, terjemahannya Allah, lantas Anda mengatakan dua-duanya firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berfirman di dalam original teks Yunani menggunakan kata Allah. Jadi yang mana yang Tuhan ini yang betul? Yang berfirman Theos atau yang berfirman Allah? Jadi gini, bang, kalau abang mau tanya yang mana yang betul, itu sebuah pertanyaan yang keliru juga. Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kita nggak bisa kemudian menutupi kebenaran. Begini, Ya Theos salah itu kebenaran mengarah benar. kepada Allah. Itu diambil dari bahasa aslinya itu. Theos kan? Tunggu, apa ini yang masuk ini? Selama 10 menit. Ini apa ini? Aduh. Ada pembatasan ya Pak ya? Iya, pembatasan ini apa ini ya? Waduh. Enggak apa-apa deh. Ya, ini pembatasan ini kayaknya bang. Ada. Ini gimana ini bang? Pilih apa ini? Pilih masukan atau oke? Saya juga, Saya nggak awam baca juga di sini. Saya cuma mereka-reka mungkin ada pembatasan atau apa gitu. Iya, pembatasan ini selama 10 menit ya bang. Artinya 10 menit lagi Ya, rungkat itu. ya, dibatasi ya 10 menit. Iya. Jadi begini bang, Iya. saya pada prinsipnya begini. Kata yang abang maksudkan tadi itu kan itu berasal dari kata Elohim. Elohim ke Theos itu nggak nyambung Pak. Iya memang Elohim itu dia itu sifatnya tunggal tapi jamak. Iya, maksudnya Jadi- kalau Elohim ke Theos itu pun nggak nyambung. Iya memang, makanya saya bilang ini di dalam proses translate-nya itu ada seperti saya bilang pengertian kata daripada Yunani maupun Ibrani itu beda dengan Indonesia. Keterbatasannya itu ya keterbatasan untuk satu kata itu. Kalau Indonesia kan saya bilang satu kata itu paling tinggi dia itu mengandung arti 2 sampai 3. Kalau bahasa Yunani atau Ibrani itu dia banyak bang. Gitu. Jadi kita kembali saja kepada Alkitab adalah kitab suci. Ya ini kan berbicara tentang keimanan. Gitu bang. Jadi berbicara keimanan. Jadi saya begini. Saya selalu masuk ke jalan tengah. Supaya kita ini kan antar umat beragama tidak terlalu ekstrim ya. Menilai agama lain. Itu maksudnya. Kita tidak terlalu ekstrim supaya kita tidak. Tapi ya namanya yang begini kan debaters ya mungkin berupaya untuk mencari titik kebenaran. Tetapi bang pada prinsipnya kebenaran dari dari Kristen maupun Muslim tidak mungkin. Contoh saya, tidak mungkin dong saya rubah kebenaran yang abang yakini. Begitu juga sebaliknya. Jadi gini saudara ya. Kalau Kristen itu tidak ke Islam-Islaman sih nggak apa-apa. Silakan aja, itu hak prerogatif seseorang untuk mengimani sebuah agama. Masalahnya ini antara kata Theos dengan Allah aja Bapak kelabakan.
Kenapa? Karena agama Anda itu mengikuti pola penyampaian Paulus, suka nyamar-nyamar. Di mana mayoritas, di situ mereka mewarnai diri mereka dengan mayoritas. Nah, Kristen masuk ke Indonesia, mayoritas Islam di Indonesia, agama Anda ikut-ikutan ke Islam-Islaman. Ya ini makanya kami tampil. Karena kami tidak ingin umat kami itu tertipu dengan ajaran yang dari barat yang dibawa oleh penjajah dan Portugis masuk ke sini. Kata teos. Teos kalau kita kembalikan ke YHWH kan ada beta, ada abjad Yunani itu kan banyak, Pak. Ada eta, ada seta, yang mana abjad Yunani ini juga siap tempur dengan kata Elohim atau YHWH. Kenapa harus jadi teos? Begitu juga teos ketika masuk ke Indonesia. Kenapa harus jadi Allah? Kenapa nggak mempertahankan teosnya? Teos atau dewa, atau sebut aja tuh teos ini adalah sembahan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan teos, dan firman itu adalah teos. Teos itu telah menjadi daging. Kenapa harus merubah ke bahasa Islam? Sehingga Anda kelabakan ketika ditanya, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Tidak bisa. Loh, terjemahan Anda dikoreksi kok. Ya. Makanya harusnya sebagai tokoh yang kembali kepada lai, katakan kepada lai jangan sesatkan jemaat, karena itu menyalahi kaidah. Makanya tadi ketika Anda bertanya mana contoh, saya kasih contoh yang sangat simpel. Kata teos dengan kata Allah itu nyambungnya bukan main. Allah itu, Pak, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan teos itu gelar dewa. Kalau Elohim itu gelar pencipta langit dan bumi yang diimani oleh Bani Israel. Sedangkan huruf-huruf Yunani ada delta, ada gamma, ada epsilon, ada zeta, ada eta, ada gamma, ada alfa, ada omega. Kan bisa dipakai yod, he, pave itu dimasukkan ke dalam ejaan Yunani, kan bisa. Artinya merujuk kembali kepada kesucian nama Tuhan Yahudi. Tapi kenapa berubah jadi teos? Karena di situ ada muatan politik, keinginan orang Romawi untuk menjajakan keyakinannya kepada negara jajahannya. Dan diambillah kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu. Sebenarnya tak ada hubungannya. Gitu loh, Pak. Tadi saya mendengarkan Bapak membawa Mazmur, membawa Yesaya, demi untuk mengatakan bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan. Tidak ada, Pak. Yesus tidak mengenal kitab Anda kok. Bagaimana mungkin sebuah kitab menceritakan tentang tokoh, di mana tokoh ini justru tidak memberikan validasi kepada buku tersebut. Sementara yang menerima firman itu Yesus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Yang menerima firman Yesus, berarti Yesus yang harus memberikan legitimasi kepada jemaatnya, bukan Lukas, bukan Markus, Paulus. Jadi catatan-catatan yang Anda katakan firman Tuhan itu tidak ada validasi dari sang penerima firman, yaitu Yesus. Sebagaimana Nabi Muhammad menerima firman, dia yang menyampaikan firman itu, dia memvalidasi, dia mengajarkan kitab tersebut. Oke, Bang. Ya, saya paham jalan pikiran Abang. Silakan. Jadi saya ulang lagi, Bang, bahwa Siap. memang arti kata yang dalam bahasa Indonesia itu, Bang, memiliki keterbatasan. Ya, itu yang saya juga sudah melewati semua itu, dia punya studinya itu, Bang. Memang itu kita kesulitannya dari sisi itu. Maka Lembaga Alkitab Indonesia memang mereka juga mengalami kesulitan ketika mau membedakan kata Allah dan teosnya itu sendiri. Tapi, Bang, itu sifat Allah itu sebenarnya dia itu tunggal, tetapi jamak tetapi tunggal. Itu maksudnya. Teos itu mengarah kepada Allah yang jamak, Allah yang tunggal. Ya. Jadi itu teos. Allah yang Tapi tunggal itu. teos Dia tuh kan, teos itu, Bang, Tuhan huruf besar semua. Ya, bukan Tuhan cuma T besar, lalu U-nya kecil dan seterusnya. Tetapi Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan yang huruf besar. Dia itu mengarah kepada Elohim itu sendiri. Begitu. Itu Jadi, pemahaman saudara. Karena makanya itu saya bilang, Bang, Abang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kami. Tapi kaidahnya Kalau- kan keliru, Pak. Itu merusak tatanan EYD yang ada di Indonesia. Teos ketika diterjemahkan itu dewa. Iya, teos yang tadi, Bang, T besar, kecil Sementara- dia punya. Bapak kalau berbicara mengenai entitas absolut tunggal itu bukan teos tetapi akontas. Tuhan, Rob. Kalau teos itu dewa, dewa itu banyak. Dewa matahari, dewa bulan, dewa padi. Tapi kalau berbicara mengenai akontas dalam bahasa Yunani, itu merujuk kepada satu entitas absolut tunggal. Nggak bisa diganggu gugat. Itulah yang disebut
Elohim atau Eloah dalam bahasa Ibrani. Kalau kami Allah. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia keteteran, enggak. Theos diterjemahkan dewa, Pak. Dewa Yesus, Dewa Bapa, Dewa Roh Kudus. Itu yang tepat. Salah, keliru itu bang. Kok keliru pula? Coba habis ini Anda Bukan, belajar. abang salah paham itu bang. Bukan, Jadi bukan. seperti saya bilang Bukan, tadi, bukan. Kita berbicara mengenai kaidah kata Tuhan bahasa yang kebenaran. ditranslate, Theos itu yang ditranslate ke bahasa Indonesia itu huruf besar semua. Tuhan huruf besar. Nah, Yunani- Tuhan yang huruf besarnya itu bang, itu merujuk kepada Elohim itu bang, kepada Allah Yunani- yang satu itu. Yunani dan juga Ibrani, saudara, tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Itu cuman akal-akalan lembaga Bible Indonesia. Ibrani mana yang mengenal huruf besar, huruf kecil? Iya, Sedangkan- memang ya, kalau justru kita karena belajar itu, dari justru studi karena itu, gramatikalnya seperti itu kalau dalam strata Ibrani. Tetapi Di kalau Ibrani dalam tidak ada huruf kecil, huruf besar, nggak ada. Indonesia itu harus dibedakan bang. Contoh, tidak ada tanda titik, tetapi di Indonesia itu dia mesti ada tanda berhenti atau tanda koma, tanda istirahat. Itulah yang saya diam katakan. sebentar. Itulah yang saya katakan, saudara. Bisakah firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Anda mengatakan tidak bisa. Tapi penambahan huruf besar, huruf kecil, titik, koma, dan seterusnya, itu disifati oleh terjemahan. Itu mempermudah Betul bang, nggak? mempermudah Iya. orang memahami. Artinya terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sepakat nggak di sini? Ya kalau terjemahan tetap firman Tuhan bang, tetapi yang Berarti menerjemahkan kalau- kan orang, Berarti lembaga. kalau terjemahan itu firman Tuhan, berarti Tuhan masih punya kekurangan sehingga dia perlu Tuhan yang lain enggak, bukan untuk begitu, kemudian Bang. menjabarkan firman-Nya dengan firman-firman yang berpola berbeda. Iya, iya itu cara pandang abang. Oh, tidak bisa. Tetapi cara pandang kami sebagai Kristen bang tidak bisa. Sekarang Kita saya begini tanya bang, gini, kita firman sebenarnya Tuhan dengan berbicara Yesus perkataan- Tuhan dan Yesus Allah itu sebenarnya sama aja. Firman Tuhan dengan perkataan manusia sama nggak? Ya beda. Nah, beda. Nah, terus di mana perkataan manusia? Terjemahan itu firman Tuhan atau perkataan manusia? Itu terjemahan itu adalah hasil dari perkataan Tuhan. Ya iya, berarti terjemahan manusia kan? Bukan, maksudnya perkataan Tuhan yang diterjemahkan oleh seperti tadi abang bilang lembaga Alkitab. Tidak bisa, diterjemahkan Bang. oleh manusia. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ketika dia diterjemahkan, maka status terjemahan ini adalah perkataan manusia. Betul tidak? Tidak bisa seperti itu bang. Loh, kok tidak bisa seperti itu? Jadi gini bang, kita ini begini meyakini bahwa apa yang sudah ditranslate ke Indonesia itu adalah hasil daripada original teks itu. Begitu bang. Jadi kita tidak begini, makanya saya di dalam pendahuluan saya tadi, di dalam sebelum abang masuk, saya sudah katakan bahwa memang memahami Bible ini, memang kalau dari agama lain memahami Bible kita ya memang banyak seperti rancu. Tetapi kami bang sudah terbentuk dari awal itu bahwa pemahaman Alkitab itu hasil pengilhaman semua dari Allah. Sehingga dibukukan. Soalnya soal bahasa aslinya yang abang sebut tadi Theos dan segala macam itu hanya sebuah argumen yang membuat orang ketika kembali ke dalam struktur bahasa memang sepertinya keliru. Oke. Tetapi kami tidak menggali dari situ bang, dari sisi Oke, baik. firman Allah, dari sisi Baik, bahwa baik. itu ada pengilhaman. Oke, saya Gitu, Bang. singkatkan begini, saudara. Belanda datang membawa taruhlah terjemahan Septuaginta atau bahasa Greek atau bahasa Yunani. Lembaga Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini firman Tuhan. Bagaimana bang? Datang Bible itu ke Indonesia dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Bahasa Melayu ini bisa dikoreksi. Bahasa Melayu. Koreksi boleh. Berarti Anda mengoreksi firman Tuhan. Gini bang, itu bahasa Melayu ketika masuk di Indonesia bang, itu di rumpun-rumpun bahasa Indonesia itu udah banyak bang. Mulai dari Van Ophuijsen. Tadi katanya firman Tuhan tidak boleh dikoreksi. Tunggu bang, karena dengan berubahnya rumpun-rumpun bahasa ini bang, maka kalimat-kalimat itu ada yang tidak relevan lagi untuk dipakai. Berarti Anda mengoreksi firman Tuhan. Bukan mengoreksi firman Tuhan, memperbaiki. menyempurnakan. Menyempurnakan firman Tuhan. Contoh bang, begini bang. Contoh kata-kata ganja bang. Kata ganja di dalam terjemahan lama itu ganja. Tetapi Salah. ketika dibawa dalam terjemahan baru,
Itu orang salah memahami seakan-akan ganja itu adalah tumbuhan yang membuat jadi opium dan seterusnya. Berarti salah, firman Tuhannya bukan salah. Untuk menghindari supaya orang tidak salah paham dengan kata ganja Maka dikoreksilah firman Tuhannya. Maka diganti dengan kata diganti. Iya. Berarti Anda mengganti firman Tuhan. Tapi tidak merubah makna. Kan kalimat. Tapi Anda memperbaiki firman Tuhan. Berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Dari satu kalimat, Bang. Kata itu terdiri dari satu kalimat. Jadi ketika kata itu diganti, Bang, satu kalimat itu tidak berubah Iya, saya ngerti artinya ada upaya memperbaiki firman Tuhan. Iya, jelas pasti. Berarti Anda mengoreksi Tuhan. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bang, saya sudah katakan, tunggu Bang, coba Abang paham saya punya pernyataan ya. Jadi maksudnya begini, kata boleh diganti Bang, tetapi makna daripada kalimat itu tidak boleh berubah. Iya, bukan maknanya. Ini kita berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu kata per kata, huruf per huruf itu dari Tuhan. Artinya kalau yang berfirman ini Tuhan, dia kudu wajib tahu perkembangan bahasa nanti ke depannya, bahasa apa yang harus saya lakukan, yang saya ucapkan supaya tidak berubah-ubah dan tidak dimakan oleh zaman. Berarti Tuhan Anda tidak maha tahu. Ya, itu kan pendapat Abang. Bukan pendapat saya, Bang. Nggak bisa dong. Sekarang Coba contoh, Abang kembali ke saya. Contoh. Kalau Abang kembali ke saya mau bilang apa itu? Apakah saya sama dengan jalan pikiran Abang? Beda. Contoh, Pak. Contoh Al-Quran 1400 tahun silam. Ketika ada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah berubah. Nah, kalau Anda kata ganja baru berapa tahun sudah berubah. Itu bukti Al-Quran bahwa firman ini adalah perkataan dari langit yang tidak akan tergerus oleh perkembangan bahasa, rasa bahasa, nilai bahasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan terjemahan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan juga, berarti Anda sedang mengatakan yang menerjemahkan kitab saudara adalah Tuhan. Dan Tuhan yang punya keterbatasan. Buktinya perlu penyempurnaan, perlu koreksi dan direvisi. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Bibelnya Kristen itu firman Tuhan. Tidak. Itu perkataan manusia dari hasil terjemahan bahasa sebelumnya. Makanya dikoreksi dan direvisi. Ya, oke Bang. Ya, jadi begini, saya hargai Abang punya pendapat. Saya hargai. Karena begini Bang, saya tahu bahwa Abang kan bukan Kristen. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti itu ya Abang tetap harus protes, harus mengatakan seperti ini dan itu. Tetapi kalau kembali ke kami Bang, intinya begini Bang, memang kalau dikatakan bahwa Bible itu mengalami banyak penggantian-penggantian kata, ada perubahan-perubahan, tetapi kesimpulan saya Bang, dia tidak berubah makna. Ya berarti Anda memperbaiki firman Tuhan yang tidak sempurna, yang sudah nggak berlaku, yang sudah mati zaman. Bukan nggak berlaku Bang. Itu karena pengaruh dari tata bahasa Indonesia. Itu Bang. Dia makanya berarti Anda memperbaiki firman Tuhan. Betul? Enggak juga Bang. Bagaimana kita firman Tuhan itu Bang? Artinya begini. Saya tetap berpegang pada pedoman bahwa Bible itu atau kitab itu yang Abang sebutkan, misalnya penggantian kata demi kata, itu saya berpegang kepada apa? Makna kata, makna kalimat. Ketika Tuhan makna itu, kalimat itu tidak berubah, misalnya contoh, Yesus berjalan di atas air, tiba-tiba dia rubah kata, Yesus berjalan di atas udara, itu kami protes. Nah, jadi contoh, ini maksudnya saya kasih contoh, Yesus berjalan di atas air, tetapi tiba-tiba berubah, Yesus berjalan di atas udara. Nah, itu kami protes Bang. Kami tidak terima itu. Tetapi kalau kalimat itu memperlengkapi, merubah, karena adanya perubahan rumpun-rumpun bahasa Indonesia ini, sampai sekarang bahasa yang disempurnakan, masuk lagi sekarang bahasa modern. Nah itulah ya Bang, yang kami sedang memberi pemahaman kepada teman-teman yang lain yang salah kaprah dengan itu. Jadi intinya begini Bang, saya paham, Abang punya pernyataan itu, Abang punya argumen itu, saya terima. Saya terima argumenmu, tetapi Bang, tidak serta-merta merubah cara berpikir kami. Karena itu cara berpikir Abang. Begitu. Ya, tapi begitu Bang. Cara berpikir saya itu konsep ilmiah Pak. Konsepnya ilmiah. Sementara Bapak kan cuma doktrin dan dogma. Nah kenapa saya tampil kemudian? Karena agama Anda ini diajarkan untuk memurtadkan orang.
Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan yang Anda galakkan. Jadi kalau Gini, orang Bang, Islam, Bang. sabar. Bang. Jadi kalau kami umat Islam itu tampil sebagai pagar betis gerakan-gerakan kristenisasi, jangan disalahkan. Kalau kami membahas Bible, jangan disalahkan. Untuk menyatakan kepada umat bangsa Indonesia khususnya, bahwa agama yang dibawa oleh saudara-saudara kita Kristen ini, itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Maka sejatinya dihindari. Karena agama ini adalah agama yang memiliki amanat agung untuk mengkristenkan orang lain. Dengan cara apapun, meski dengan cara penjajahan. Makanya kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam agar terhindarkan kepada agama yang Tuhannya banyak. Oke, Bahkan Bang. penerjemah Bible juga adalah Tuhan katanya. Karena penerjemahan ini adalah firman Tuhan. Berarti lembaga Bible Indonesia di sana itu banyak Tuhan di sana. Ya, saya terima argumen Abang. Ya. Tetapi Bang, ini fenomena Bang. Jadi kalau Abang bilang ada Kristen mengkristenkan, mengislamkan, ini fenomena Bang yang sudah sering, ibaratnya ini sudah saling balas membalas Bang. Tapi sebenarnya ini Bang begini, tidak mungkin juga seseorang dia berpindah keyakinan Bang, kalau dia tidak terpanggil untuk pindah. Tidak mungkin Bang, walaupun orientasi dia duit Bang. Ini saya memberi pendapat, walaupun orientasi dia uang Bang, tetapi kalau dia tidak terpanggil untuk memeluk agama yang bukan dia punya, pasti Bang hati nuraninya akan menolak Bang. Jadi kalau Abang mengatakan itu, ini fenomena yang sudah terjadi Bang. Saya kasih contoh, kita berbicara sejarah Bang. Abang tahu enggak, ada satu kota, ada satu negara Kristen Bang, tiba-tiba berubah jadi Islam semua Bang. Kalau tidak mengakui Islam, dibunuh semua Bang. Di mana itu? Aduh, kalau begini, kita kan dalam konteks bicara ini Bang. Saya jadi Bang, teringat bagaimana Turki pertama itu Bang, kali saya kasih tahu Abang, Imperium Bang. Romawi Tunggu Bang, belum orang. selesai. Bang, Turki itu Abang tahu enggak? Turki itu mayoritas Kristen dulu Bang. Supaya Abang tahu. Iya, Coba tahu. Abang datang sekarang di Turki, Nah, ada sekarang- Kristen di sana. Sekarang kalau kita berbicara mengenai Andalusia, Spanyol, bagaimana? Makanya saya bilang ini kan fenomena. Bukan fenomena Pak, bukan. Fenomena yang ada disebabkan karena di antara dua agama ini ada yang diajarkan dengan kebohongan. Ya, itu pendapat Abang. Bukan pendapat saya. hargai Makanya Abang. coba kita uji. Pendapat Abang saya hargai. Sekarang kita uji. Abang tidak Adakah Yesus memberikan validasi? Adakah Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis Bible saudara? Lah kalau berbicara legitimasi Bang, Abang buka di Matius 28 tadi. Matius 28 19 itu legitimasinya. Bapak, Yesus sebelum keluar dari kubur, itu setelah makhluk Kristus ini keluar dari kubur, sebelum penangkapan pun di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah menamatkan ajarannya dan tidak pernah Yesus mengatakan pergilah. Malah di Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berkata, jangan kau ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, itu Kristus lain, Pak Pendeta. Saya menghormati pendapatmu Abang. Saya melihat tidak dari- membantah. Saya tidak silakan. membantah pernyataan Abang. Tetapi argumen kami mau mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu sesungguhnya dia sendiri Bang. Oh enggak. Sekarang saya tanya nih. Makanya Sekarang saya tanya bilang, kepada saudara. saya menghargai pernyataan Abang. Tetapi Abang tidak bisa merubah cara berpikir kami Bang. Paling tidak kita diskusikan kan? Iya, Untuk diskusi. membuktikan kepada hal yang banyak. Oke, sekarang Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya tanya kepada saudara, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Nah, ini berarti Abang tidak tahu kronologinya. Saya tahu. Abang saya mau paham. dengar saya kasih kronologinya. Silakan. Jadi begini Bang, Yesus itu dia kan tadinya kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan dia adalah firman. Dia sudah ada sejak dulu kala Bang. Tetapi munculnya Yesus itu nanti ketika di abad modern ini, di abad pertama tahun Masehi, ya abad pertama tahun. Jadi begini Bang, sebenarnya Yesus tidak usah bicara Yesus, Allah tidak perlu inkarnasi jadi manusia kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa. Boleh kasih dalil? Tunggu Bang, saya belum selesai karena ini mesti dijelaskan. Iya, saya tahu Anda akan menjelaskan tentang bohong waris. Tunggu Bang, saya dulu Bang. Jadi akibat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa Bang, maka Allah berinisiatif kan putus hubungan. Diusir mereka dari Taman Eden. Dalilnya bahwa Nah. Adam mewariskan dosa mana? Tunggu Bang, ini kita bicara sejarahnya.
Kan mereka Iya, itu sejarah mereka yang dikeluarkan dari bukan dibuat-buat, Bang. Mana Saya dalilnya? tetap meyakini Dalil dong, bahwa Bang. iya, itu di kejadian itu, Bang. Kejadian mana ada saya cerita mewariskan dulu dosa? ini, Bang. Nanti saya buka DP ayat, tapi Abang dengar dulu. Karena Abang minta argumennya kan? Ya. Jadi ini penyebabnya Allah berinkarnasi jadi manusia atau Yesus datang ke dalam dunia. Penyebabnya cuma satu, Bang. Yaitu apa? Membereskan kutuk Membereskan. dosa yang Berikan kepada diikat ular. oleh iblis kepada manusia, sehingga itu harus diputuskan, Bang. Karena kalau itu tidak diputuskan, Bang, maka manusia sampai dunia sekarang tidak ada jalan untuk selamat. Oke, dalil. Tunggu, Bang, menurut iman Kristen, sehingga dia perlu datang. Makanya Oke. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Abang Percaya bilang sebagai tadi apa? di Galatia 3 ayat 13 tadi, bahwa Oke. Yesus mengambil kutuk itu, Bang. Dengar dulu. Sekarang. Yesus mengambil kutuk dosa itu dari manusia untuk ditimpakan kepada dirinya. Itu maksudnya. Oke, Karena sekarang dalil. Yesus ini Tuhan, Bang, bukan manusia. Begitu. Dalil. Dia tahu. Dalil. Nah, gitu, Bang. Dalil dosa waris dari Adam mana? Dosa waris dari Adam dan Hawa itu, Bang, ketika Dalilnya. mereka Tuhan melarang jangan makan itu. Dalilnya, Bang, dalilnya. Ya ini Dalil. yang dalilnya yang saya bicara. Mana Mereka makan buah yang Tuhan larang. Iya, Ada mana di dalam kitab dalilnya? Kejadian. Di mana dalilnya Adam Di mewariskan Kejadian. dosa? Siapa mewariskan dosa? Adam. Begini, Bang, itu tidak perlu dikatakan di mana dia mewariskan dosa. Tapi intinya, Bang, bahwa manusianya itu sudah apa? Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dalam kitab Roma berkata, Iya, karena manusia Paulus sudah lagi. berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yang saya jalan minta, Pak, satu-satunya harus mati. Saudara yang paham tentang kejadian itu kan orang Yahudi. Jangan Kristen. Kalau Kristen ini kan muatannya politik dari Roma. Oh, belum Sekarang tentu, Bang. sekarang Belum mana tentu. buktikan? Yahudi banyak tidak tahu itu, Bang. Oke, kalau begitu minta dalilnya. Ada mewariskan dosa, mana dalilnya? Kalau kalimat ada mewariskan dosa, tidak perlu, Bang. Itu Lalu dari namanya, mana konsepnya? namanya sudah jatuh ke dalam dosa. Dari mana konsep Kristen mengambil dosa waris itu dari Adam kalau tidak ada dalil? Itu tadi di dalam Roma, karena manusia Iya, Roma. sudah berdosa. Roma itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Nah, ini kan gitu. Jadi ini masalahnya. Loh, Karena Abang tidak terima Paulus. Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan dosa waris, Pak? Yesus. Maksudnya dosa waris apa ini, Bang? Iya, Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan tentang Adam mewariskan dosa kepadanya? Ada nggak? Ya, nggak perlu lah, Bang. Untuk apa dia mau ceritakan itu, Bang? Tetapi, Bang, begini, Bang. Ada hal-hal yang diceritakan Yesus tidak tercatat di dalam Bible. Ya, tapi ini yang paling prinsip karena kematian si Kristus ini itu karena nebus dosa Adam. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kok munculnya di Kristen? Ya iya, karena memang cuma Kristen yang bisa tahu itu, Bang. Karena Berarti tidak, karangan Kristen. Karena Bukan. Musa tidak Bukan, mengajarkan, Bang. Yesus tidak mengajarkan. bukan, Bang, bukan begitu. Lalu Jadi dalilnya begini, mana? begini, Yahudi itu yang menjadi penyebab mereka tidak melanjutkan fakta-fakta sejarah maupun fakta keimanan karena mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Itu aja. Iya, Kalau Mesias mereka sebagai orang yang diurapi, bukan sebagai Tuhan. Iya, Yesus itu memiliki gelar Mesias. Iya, Gitu, Bang. Kristus. Iya, dia Kristus itu, itu apa menurut Abang? Ya Kristus itu ya hamba yang menderita ya Mesias Ya, itu. hamba bukan Tuhan kan? Ini di dalam tradisi Yahudi, Bang. Iya, memang harus Yahudi kan menanti Mesias. Iya, karena Tunggu, dia Bang. yang punya konsep Mesias itu dari Yahudi bukan dari Kristen. Memang dari Yahudi, Bang. Jangan lupa Berarti Yesus Yahudi. ketika berbicara mengenai Kristus berarti dia manusia kan? Iya. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Nah, ini kan Abang perlu dijelaskan. Ya, silakan. Jadi begini, Bang. Nubuatan tentang Yesus itu sudah muncul ribuan tahun sebelumnya, Di Bang. mana itu munculnya? Nubuatan banyak sekali, Bang. Di Musa pun mana? sendiri bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Iya, Mesias Yesaya, yang, Bang. Mesias yang akan datang manusia atau Tuhan? Mesias yang datang ya Mesias itu berupa manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Itu kata Paulus. Bukan, Bang. Itu Lalu kata hasil siapa? dari begini, Bang. Ah, Ini kenapa orang Kristen meyakini
bahwa Ya, semua orang tulisan Kristen, Paulus. orang Kristen yang saya minta Yesusnya. Dengar dulu bang. Orang Kristen meyakini bahwa surat-surat dari Paulus itu semua hasil pengilhaman dari Roh Kudus. Oh enggak, Oh, berarti Anda bohong. keliru. Kali ini Anda bohong. Kali ini Anda keliru bang. Baca yuk Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Kena Anda di sini. Apa itu? Anda pendeta kan, kok nanya saya? Oke, saya baca ya. Nah, gitulah. Silakan Anda baca Galatia 1. Galatia 1 1 nomor ayat 1, berapa? nomor 11, nomor 12. Ayat 1 nomor 1, 11 Nomor 1, 12. nomor 11 dan 12. 3 data di situ. Ayat 1 bagaimana? Ayat 1, ayat 11, ayat 12. Ayat 1 ayat 11 ayat 12. Bentar, saya buka Alkitab dulu ya. Oke, Bang. Nah, Silakan. saya baca ya, saya baca ayat 1 ya. Dari Paulus seorang rasul, bukan dari manusia, bukan pula oleh seorang manusia. Ini maksudnya menceritakan bahwa Paulus jadi rasul bukan dari manusia, ya, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Lalu penegasannya di nomor 11. Oke, sebab aku Ditegaskan menegaskan kembali. kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang ku beritakan Paulus, maksudnya yang Paulus beritakan bukan Injil menurut manusia. Oke? Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Oke? Juga bukan diajarkan kepadaku oleh manusia. Oke, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Lalu Roh salahnya Kudus, di mana? Roh Kudus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus. Yesus Kristus, Roh Kudus juga sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Yang mana? Yesus adalah Roh Kudus. Bang, Yesus itu begini. Bang, Yesus ini kan begini. Ketika dia datang ke dalam dunia, Bang, dengar ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia dalam rupa manusia. Tapi abang jangan lupa bahwa natur sebagai Allah menempel di dalam hidupnya. Kata siapa? Loh, makanya firman jadi banyak. Yohanes 1 ayat 1 pada Iya, mulanya adalah kata siapa, Pak? kata Ini kan Yohanes. tadi Anda Kata mengatakan Yohanes. Paulus menerima Injil dari Roh Kudus. Ternyata menurut dia terima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Abang lari dari ini, Bang. Dari Kok konteks Anda yang ini. lari? Anda mengatakan Bang, tadi dia menerima saya dari baca Roh ulang, Kudus. Bang. Bang, saya baca Anda ulang. mengatakan Saya baca ulang, Paulus Bang. menerima dari Roh Kudus. Tapi Bukan menerima faktanya dari Yesus- Kudus, menerima dari Yesus. Anda mengatakan Ini dari ditulis- Roh Kudus tadi. Bukan. Dengar dulu, Bang. Justru Abang sudah karena tanya. itu saya minta Anda menunjukkan Galatia 1 supaya Anda buktikan bahwa Paulus itu bukan dari Roh Kudus, tetapi Tunggu, dari Bang. Yesus Kristus. Sebab aku menegaskan, saya baca ulang ya. Sebab Ya. aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang Kita sudah deal kuberitakan di situ. itu Dari bukan Yesus. dari manusia, toh? Dari Yesus. Karena aku ya juga pertanyaan bukan saya, dari, Pak. Tetapi Pertanyaan saya. menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Yang datang setelah Yesus pergi siapa, Pak? Menurut Yesus, roh kebenaran kan? Ya. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Roh Kudus. Ya, yang datang kepada Paulus begini, Bang. Hei, Bang, coba dengar dulu. Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Satu. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya tepuk Ya, tangan untuk secara itu. Saya tepuk manusia, tangan. secara manusia. Lah, memang Secara- Yesus ini pernah, bukan secara manusia. Dengar dulu, Bang. Secara manusia, Yesus pernah tidak berubah bertemu dengan menjadi Yesus. bukan manusia. Dengar dulu, Bang. Paulus itu secara manusia tidak pernah bertemu dengan. Nanti Yesus sudah mati, sudah ke surga sana, baru dia bertemu secara Secara pribadi dengan Yesus. Bukannya Yaitu Yesus dalam mengatakan bentuk Roh Kudus. yang datang itu bukan diriku tetapi roh kebenaran. Iya, berbicara roh kebenaran itu, Bang, sudah merangkap bahwa dia itu adalah Roh Kudus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Abang kan Dalil. selalu tanya di mana dalilnya. Ya harus.
Kalau kita Agama itu Pak merubah berdasar dalil. Pak, kalimat itu Bang, sudah mengikat dari pertanyaan Abang. agama kita itu harus berdalil Pak. Ini namanya kitab Bible. Tunggu Bang, Ini Bible. saya terangkan dulu yang Abang punya maksud tadi. Bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah ke surga. Loh, yang datang setelah aku bukan aku. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, terus Berarti yang datang bukan aku, tapi siapa? Roh Kudus. ya, aku enggak itu. Aku enggak. Aku enggak. Abang ini Pak Jawa. Ini. Roh Kudus sama enggak dengan Yesus? Ya, bagaimana? Roh Kudus dengan itu, Yesus sama Bang. enggak? Nah, kita kalau mau berbicara Roh Kudus dengan Yesus, Yesus dengan Bapa, itu kita mau masuk ke konsep Tritunggal. Saya tidak mau masuk di situ, Bang. Saya tidak mau masuk di situ, Bang, karena kita sudah mau berbicara Parah Tritunggal pendeta, ini. teman-teman. Nah, kalau Abang mau tanya Roh Kudus, Yesus itu sebenarnya Roh Kudus, karena Yesus begini. Dalilnya Ya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi kemana-mana. Maksudnya tunggu di Yerusalem, ya. Karena saya akan ke rumah Bapakku dan akan saya kirimkan, ya, Roh Kudus untuk menjadi pendampingmu. Itu kata Yesus. Jadi aku Abang, akan mengirim aku atau mengirim penghibur lain. Ya, Yohanes bisa saja dia- 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa. Minta kepada Bapa agar Bapa Ya. mengutus seorang penolong lain. Jadi yang datang setelah aku adalah orang lain. Orang Ya. lain yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, penghibur lain, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus. di mana itu, Bang? Dalilnya dari mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Berapa? Yohanes 16 Nomor Nomor 7 7. sampai nomor 15. Satu sampai 15. perikop Oh, itu. panjang ini ya, satu Oh, iya perikop dong. ini. Jadi Bang, begini Bang, Abang punya cara menelaah Alkitab ini, apa namanya Bang? Itu Abang menggunakan lebih banyak ke arah logikanya Bang. Oh iya, harus. Yesus mengatakan, Iya. kasihilah Tuhanmu dengan akal. Karena firman Tuhan ini Bang, ketika Abang pahami dengan logika, maka Abang akan kehilangan akal. Nah gitu. Jadi, iya. Abang tidak bisa. Justru Bang, saya melihat Abang dari tidak tadi bisa Anda mendapatkan kehilangan semua. akal. Bang, begini Bang, semua rahasia Allah Abang tidak akan dapat dengan logika. Bang. Jadi Abang buat tidak akan apa? dapat. Lagi, jadi yang membedakan kita dengan dengan makhluk lain itu apa? Jadi begini Bang, orang yang sesungguhnya bisa memahami tentang Allah sesungguhnya, dia harus mengalami Yesus dulu dalam hidupnya. Oh, hati-hati. Itu, Karena Bang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang Oh, datang itu- kepadamu dengan Itu memakai nama Yesus. Itu peringatan Yesus. Oleh karena itu kami bahwa hati-hati. satu saat nanti akan datang penyesat-penyesat. Namun Yesus mengatasnamakan- tidak mau mengatakan penyesat itu siapa. Penyesat Yesus itu hanya bergelar mau apa? mengatakan, memberi Penyesatnya penguatan bergelar kepada apa, Pak? Penyesatnya murid-muridnya bergelar apa? bahwa kalian itu waspada. Ya, bahwa penyesatnya akan itu datang datang penyesat. bergelar apa? Penyesat itu tidak perlu mencari gelarnya siapa, Bang. Loh, Yang intinya inilah Anda penyesat. kehilangan akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Gelar apa? Gelar iblis. Kehilangan akal. Penyesatnya bergelar iblis, Bang. Bergelar Kristus. Aduh, ini dari mana itu kau punya argumen Matius itu? 24 nomor 4 nomor 5. Sabar, Bang. Baca. Matius 24 24 nomor 4 nomor 5. nomor. Ini kita ngajarin Aduh, pendeta ini bahaya ini. Iya dong. Makanya 24-nya. Ini kamu menggunakan ini gaya bebas ini namanya Oh, menafsir. tidak bisa. Saya berdalil. Anda cuma berdalih. Beda itu. Aduh, jawab Silakan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu Oke? penyesat. Ini peringatan Yesus. Yes. Sebab dengar dulu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku.
Yesus. Maksudnya Yesus palsu maksudnya. Pintar. Ada banyak orang dengan memakai namaku. Berarti ada Yesus palsu dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti siapa itu? Yesus sedang menyindir. Dengar dulu Bang. Yesus ini sedang menyindir kepada orang-orang Yahudi Bang, yang anti kepada Yesus. Berarti, jadi kalau abang mengatakan penyesat itu namanya Yesus, abang itu namanya tafsiran bebas. Oh, nggak bisa dong. Giliran saya. Ini sudah jelas-jelas mengatakan begini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Dan berkata, memakai namaku yaitu berarti memakai nama Yesus. Jadi penyesat, abang tahu kan? Kita framing dulu. Penyesat berarti orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Iya. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan. Iblis intinya pengaruh iblis. Bang, penyesat DP maksud begini Bang. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan, mereka mencomot. Saya ini diajarkan oleh Yesus. Saya ini diberi penglihatan oleh Yesus. Saya ini diberi pengilhaman oleh Yesus. Lalu dia mulai menyesatkan banyak orang. Saya dia mulai berkata bahwa akulah Mesias. Dan seterusnya. Tapi penyesat tersebut gantian. Tapi penyesat tersebut datang memakai nama Yesus sebelumnya didatangi Yesus palsu. Bukan begitu Bang, tafsirnya Bang. Saya buktikan. Saya tidak perlu tafsir. Saya buktikan. Boleh? Iya, ini sebenarnya tidak perlu tafsir. Boleh saya buktikan jelas. tanpa tafsir? Boleh saya buktikan? Mana? Matius 24 nomor 24. Anda baca. Sebab Matius 24 nomor apa? 24. Sebab Yesus palsu. Bentar. Kena. Saya baca Bang ya. Silakan. Sebab Mesias palsu. Kena. Dengar dulu. Iya. Saya baca ini. Itu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini bukan Yesus loh. Akan Mesias muncul, ini siapa? Dengar dulu. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Anda sudah tahu? Ini abang punya tafsiran apa ini maksudnya? Yesus menasehatkan adanya Kristus palsu. Bang, betul? bukan Yesus yang nasihatkan ini, Bang. Matius yang mencatat ini, Bang. Matius menulis surat ini mau berkata bahwa begini, Bang. Abang. Jadi begini Bang, itu ucapan Yesus Bang, yang kita harus tahu Bang, pertama, kita mau berbicara orang pertama. Dalam proses penulisan Alkitab Bang Suma, dalam proses penulisan Alkitab, oknum pertama yang terlibat di situ pertama Roh Kudus atau Tuhan. Oke? Yang pertama. Lalu kedua Bang, dengar dulu Bang. Abang dengar dulu saya punya argumen. Kedua penulis Bang. Menceritakan. Tunggu dulu, kita ini membaca, gitu. Jadi yang tidak mungkin Tuhan sendiri langsung tulis ini. Yang menulis ini adalah Matius. Jadi Matius bersaksi begini Bang. Matius bersaksi begini. Yesus berkata. Sebab Kristus palsu. Bukan Kristus, Mesias palsu. Jangan disebut Kristus karena di sini Mesias itu bahasa Ibrani. Ya sudahlah, taruh begitu tapi baca Mesias Bang. Jangan abang rubah jadi Kristus. Karena di sini ada tulis Mesias. Kenapa enggak Kristus? Walaupun pengertiannya begitu Bang, jangan abang sebut Kristus. Karena di sini ditulis Mesias Bang. Oke, bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Ya memang Kristus itu. Bahasa aslinya apa? Memang Kristus. Oke, jadi jangan tulis Mesias abang bilang Kristus. Jadi saya baca ulang sebab ini Matius yang menulis. Berusaha ibaratnya Bapak Bang ini Matius berkata begini, "Hai umat-umat, ini Tuhan dah sampaikan kepada saya tulisnya begini. Waspada kepada sebab Mesias palsu dan nabi palsu itu akan Mesias muncul." Itu oknum enggak itu? Tunggu dulu Bang, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Seperti keluar ini palsu dari kubur. Semua Bang. Yang palsu semua sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid Yesus. Oke. Orang pilihan juga. Orang pilihan itu orang. Berarti begini Bang, ini tidak perlu ditafsir bahwa Yesus mengatakan kepada Matius, kau sampaikan bahwa hati-hati.
ada Mesias palsu yang mau datang di antara kalian. Ada nabi-nabi palsu yang datang di antara kalian. Mereka akan muncul, akan membuat mujizat-mujizat. Nah, gitu. Tetapi yang dimaksud mujizat bukan mujizat dari Tuhan. Nah, sekarang mujizat dengan ilmu-ilmunya dia, jampi-jampinya. untuk membedakan Mesias asli dan Mesias palsu menurut Yesus itu apa pembedanya? Nah, di sini terakhir. Ajaran Bang, ajaran. Enggak, Anda masih nihil ilmu berarti. Coba Anda mundur di data nomor 3 Matius 24. Murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada gurunya Yesus, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Mesias asli Bang, apa? Begini Bang, saya cuma mau kasih masukan. Abang Loh, ini punya sudah masuk endingnya, Pak. Ini abang punya gaya tafsir, ya. Lu kok gaya tafsir abang. Yesus lu yang Abang ditanya. menggunakan gaya tafsir abang tanda sendiri. kedatanganmu? Kalau kamu yang Bang. datang apa tandanya? Kalau yang palsu datang begini, apa Bang. tandanya? Itu saya terakhir, sangat, Pak. Begini Bang, saya sangat menghargai ajaran abang, ya, isi Quran. Saya sangat menghargai. Ada satu kawan berkata begini, saya diskusi dengan Muslim. Dia bilang begini Bang sama saya, Quran ini punya kaidah, punya apa namanya norma-norma untuk bagaimana cara menafsirnya. Tidak boleh menafsir sembarang. Bang, Kristen juga begitu Bang. Jadi Alkitab juga Bang, tidak boleh abang tafsir semaunya apa. Saya tidak menafsirkan. Logikanya abang itu saya yang terima. tertulis. Alamak. Bang, logika abang saya terima. Tetapi tafsirnya saya tidak terima Bang. Loh, saya tidak Buktinya, mentafsirkan. Sekarang Buktinya, begini. Bang, ini Ketika di dalam Yesus Matius ditanya, 24 ayat 24 tadi Bang, abang saja mengalami kesulitan menafsir. oh tidak. Padahal ini sangat mudah Bang. Memang mudah. Ada Bagaimana Mesias caranya palsu. abang menghubungkan Ada Mesias ini dari palsu. Yesus atau dari bukan? Saudara, ada Mesias palsu kan? Iya, Mesias palsu. Mesias palsu itu mengatasnamakan siapa? Yesus atau mengatasnamakan Paulus? Mengatasnamakan Yesus. Berarti Mesias palsunya mengaku Yesus. Oh bukan. Di sini abang sesat tafsir. Jadi Di oknum sini ini mengaku abang sangat Mesias. sesat tafsir. Oknum ini mengaku Maksudnya, Mesias, Bang. mengatasnamakan siapa? Bang, oknum yang mengatakan Mesiasnya ini kan kembali kepada tradisi Yahudi. Yahudi menantikan Mesias. Iya, makanya saya katakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu?" Lalu masalahnya? Yesus mengatakan, "Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Di mana Bulan itu? bulan tidak Di mana? bercahaya, bintang-bintang Abang, berjatuhan." di mana itu? Dalilnya di mana? Anda pendeta kan? Enggak tahu Tunggu, itu. dalilnya di mana? Kalau Anda tahu, coba Anda nggak sebutkan tahu di mana? itu. Saya mau buka dulu. Belum pernah saya temui itu, Bang. Mana? Itu, Bang. Abang. Tanda-tanda kedatanganku. Tanda-tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia nanti. Tanda-tanda Tadi, ini Bang, menyertai abang punya matahari dalil itu dari sabar. mana? Matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak diriku di tengah langit. Manusia seluruh di dunia akan merata dan seluruh manusia di atas muka bumi Bang, akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Anda Abang belum tahu Suma. dalilnya itu di mana? Abang Suma itu berbicara tentang, kalau berbicara eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Itulah tanda kedatangan Yesus. Iya, tapi Kalau abang dia yang menyatakan bahwa asli akulah datang, bagaikan saudara terang, pendeta, bagaikan cahaya matahari dan segala macam itu Oke, tidak ada, oke. Bang. Saya tunjukkan kepada saudara Matius 24 nomor 27, 28, 29 dan nomor 30. Itulah tanda Mesias asli. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama, maka abad pertama sudah kiamat dunia. Tanda kedatanganku, kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kata Yesus di Matius 24 nomor 23, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkan itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lalu Bang, masalahnya di mana? Masalahnya, kata Yesus, tanda-tanda Mesias palsu tidak membawa tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan kemudian tak bercahaya.
Ayo. Abang, itu abang, kita berbicara dalam konteks eskatologi dengan berbicara Saya dalam paham konteks tafsiran-tafsiran konteks surat ente Paulus, itu. Bang. Berbicara Bang, mengenai disertasi- eskatologi Anda itu, Bang, Anda ketika disertasi berbicara saya, hal Bang. tersebut, Abang, saudara, disertasi Anda saya menafsirkan eskatologi, Bang. bebas Bible Anda sendiri. Abang, disertasi saya eskatologi, Bang. Saya Jadi paham kalau setinggi Anda mau apapun bicara di ilmu ranah Anda. Ingat, saudara, iblis itu pintar. Iblis itu cerdas. Sekarang saya tanya sama saudara. Menurut Yesus, ketika ditanya di Bukit Zaitun oleh guru muridnya, apakah Yesus menyebutkan tanda-tanda kedatangannya atau tidak? Menyebut tidak tanda-tanda kedatanganku? Abang ini berbicara, Bang, dalam konteks yang berbeda, Bang. Ya, dengan Enggak, baik-baik. saya bertanya, Anda ini Yesus berbicara bagaimana dari menerangkan? Paulus melompatnya kepada eskatologinya. Oh, tidak bisa dong. Yesus mengatakan kepada muridnya Itu Bani berbicara Israel, tentang akhir zaman, "Jadi, Bang. apabila Yang ada abang orang ceritakan berkata tadi bertemu mengenai dengan aku." tanda-tanda itu, Bang. Dengar dulu. Mengenai tanda-tanda akhir zaman itu, Bang, memang benar. Di Yes. akhir zaman itu ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Sekarang saya Namun, tanya, abang Yesus jangan mengutip kedatangan kata Yesus ada berapa bintang kali? bulan bercahaya jatuh ke bumi dan segala macam. Kedatangan Yesus Itu tidak itu bisa berapa harus kali? begitu, Bang. Kedatangan Yesus Bagaimana berapa abang kali? harus mengatakan seakan-akan ketika Paulus mengatakan seperti itu harus ada tanda bintang bercahaya langit. Oh iya, itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus. Anda Dia percaya? berkata, Bang, di akhir zaman ini waspada. Bahwa Artinya akan ketika datang Yesus sudah penyesat-penyesat, datang, Bang. Pak Pendeta, kalau yang datang Aduh. itu Yesus, maka kiamat. Kalau Yesus bukan yang datang, yang palsu datang, ngaku-ngaku bawa nama Yesus, mengaku Kristus, tapi bukan Yesus yang asli, tidak kiamat. Inilah yang terjadi. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Aduh, ya, seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya hargai cara berpikirmu. Saya mengikuti fatwa Yesus dalam Tetapi, Bible. Bang, dalam kaidah tafsiran di dalam Kristen tidak Iya, seperti saya apa yang abang paham. katakan. Kristen ini kan pengikut Abang Kristus. itu menafsir. Saya paham. Dengar dulu, Bang. Saya paham. Abang Anda itu pengikut menafsir penyesat. itu. Pasti Anda Tunggu, akan Bang. sesat-sesatkan. Abang itu menafsir secara liar, Bang. Oh tidak. Alamak, Bang. sekarang saya tanya nih. Bang, Apa tanda saya kedatangan Yesus menurut Bang Yesus? Suma, saya dulu, Bang. Abang Saya sebanyak tanya dulu. cerita. Apa Abang sebanyak bicara tanda tadi. kedatangan Yesus Bang, menurut Yesus? ya, tanda-tanda kedatangan Yesus pertama akan ada terjadi apa? Gempa bumi, Ya. kelaparan, Terus? ya. Apalagi bencana-bencana, benda-benda langit akan berjatuhan ke bumi. Itu sudah terjadi ketika Itu Paulus mengaku bertemu Yesus. tanda-tanda kedatangan, Bang, penghakiman terakhir. Itu sudah terjadi ketika Yesus mengaku bertemu Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu terjadi nggak? Nggak ada, Bang. Berarti itu bukan Yesus, itu palsu. Aduh, nggak bisa, Abang nggak bisa. Bang, No. salah. Abang Coba itu Anda baca. Abang Boleh itu nggak Anda baca boleh nomor 23? menarik sebuah kesimpulan seperti itu, Boleh Bang. Anda baca nomor 23? Nah, tunggu, Bang. Abang itu salah, keliru, Bang. Silakan Anda Jadi, mengatakan saya keliru. yang Abang mau mengatakan Anda baca begini, nomor Bang. 23. Bang, Baca nomor 23. dalam prinsip eskatologi mengenai Nggak ada akhir eskatologi, zaman, nggak ada tentang eskatologi di kedatangan sini, nggak ada. tentang kedatangan Yesus Eskatologi hanya itu, berlaku bagi pendeta, pastor, tentang kedatangan Yesus untuk itu, mendapat Bang. jemaat. Dengar dulu, Bang. Tentang kedatangan Yesus itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi Yes. Abang jangan menuntut Rasul Paulus akan mengalami begitu juga. Ini Ya, bagaimana kalau ini, Abang, begitu, ini? kalau begitu berani nggak Anda baca Dia Matius itu dalam 24 nomor rangka 23? Bang, Yesus itu dalam rangka berjumpa dengan Paulus. Sekarang Anda Paulus baca mau 23. Paulus mau diutus menjadi rasul. Sekarang Jadi- Anda baca Matius 24 nomor 23 sampai 26. Berani nggak? Tadi itu sudah dibaca, kan? Nomor 23 Anda belum baca. Silakan kalau Anda berani. Bentar. Nah, ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Matius bukan kepada 24 Kristen. ayat 23. 23 sampai nomor 27. Bang, saya baca ini saya jelaskan, abang tenang dulu ya. Nanti abang kasih argumen, gitu ya. Jadi saya baca, setelah saya baca, saya jelaskan dulu. Jadi Baik. jangan abang ambil kesimpulan. Nanti kalau abang mau beri kesimpulan menurut abang silakan. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Ini dia nih. Ya, ayat 23 sampai 27 ya. Oke, tunggu. Dia belum muncul ini ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu,
lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Oke? Ya, ini penulis Matius yang menulis ini, Bang. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar, sama seperti, ini ibarat maksudnya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Tunggu Bang, saya jelaskan. Jadi peringatan terhadap penyesat atau Mesias ini di dalam ayat 23 dan ayat 26, ya, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang yang berkata Mesias, ya, telah datang dan muncul ke tempat-tempat tertentu. Misalnya di padang gurun, di dalam bilik dan sebagainya. Nah, ini adalah peringatan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangannya yang sejati tidak akan bersifat tersembunyi, ya, atau terbatas. Artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu, Bang, itu berbicara kok ini, pernyataan Abang ini, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi, Bang. Di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dinubuatkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 27 dan seterusnya. Itu dinubuatkan di situ, Bang. Iya, paham. Tentang tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, iya. jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun Sudah. begini, Bang, ketika Sudah. Abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu Abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya, Abang bilang tadi apa? Mesias palsu atau apa, saya tidak tahu. Atau iblis, saya tidak tahu. Nah, di konteks Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang. Paulus sedang dalam misi, yaitu dia mau bantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana, Bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia, Paulus, dulu Saulus namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu tujuannya apa ayat itu, Bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti Abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu, Bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan Sekarang saya udah atau dipakai Abang sama ini Yesus. akan dipakai Yesus luar biasa. Abang Ini sudah menyembuhkan dipakai. orang sakit, Abang Untuk membangkitkan kemudian orang mati dan mensehatkan seterusnya, orang Bang. Kristen. Ah, gitu. Jadi Giliran itu saya misinya berbeda, Bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia, Bang, untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini, Bang. Begitu, Bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu, Bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, Iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeon, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga. Betul? Ya. Ketika Paulus mengaku
kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik. Murid-murid Yesus percaya enggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara. Menurut Percaya. gurunya, boleh enggak Yesus orang ini dipercaya atau tidak? Iya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah, Kan begini, Yesus Bang. sudah mengatakan kalau ada orang Membedakan. bertemu, sabar, giliran saya, Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak itu pada Paulus? Terjadi enggak ada cahaya dari timur sampai ke barat? Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Tunggu Paulus? dulu, saya Ada mau- berarti saya jawab ya, berarti Ada saya jawab. cahaya dari timur sampai Sudah, ke barat. oke, Terjadi saya enggak? jawab. Saya jawab, Bang. Terjadi Abang enggak? ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi tidak? Konteks Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya, Bang. Kok beda Berbicara konteks? di masa-masa di masa akhir Oh, zaman, tidak Bang. bisa, saudara. Bang, Itulah bukti, saudara. Itu Yesus tanda-tanda, mengatakan, kesimpulannya Bang. gini, kesimpulannya Aduh. Yesus mengatakan, kalau ini tidak salah ada Anda. cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? bukan begitu, Bang. Lah, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu? Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi baca. Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan Kalau memang ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat, sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? tidak. Tidak. Kata Ya. Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab, Bang. Saya Kata jawab. Yesus percaya atau jangan percaya? Ya jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Oke. Yahudi tidak Kristen. Makanya, ya oke, saya jawab ya, Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ini sebenarnya saya sudah, kalau abang menyikapi, abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan, Bang. Berbicara silakan. kristologi, berbicara Silakan. soteriologi, berbicara Silakan. eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Ketika abang Silakan. hubungkan dua konteks ini, Bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan, Bang. Kan sudah Sementara- dikatakan. Tunggu, di dalam Matius Jangan 24 percaya. tadi, Bang. Dengar dulu. Di Matius 24 tadi, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu, Bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini, Bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini, Bang, memiliki satu otoritas khusus. Yaitu ketika rapture, Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, Bang. Orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini. Kitab mereka Wahyu, kan? itu yang menyaksikan kisah Wahyu. Matius 24. Matius 24 dan kita Wahyu. Tunggu dulu, Bang. Yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu, Bang, itu nubuatan tentang tribulasi. Abang paham ini? Di situ akan diutus. Anda yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Bukan, Bang. Dengan keliru Ini di situ. Bang, saya punya Bang, disertasi saya, Bang. Saya itu paham kristologi, penyesat Bang. itu pintar, Pak. Dengar dulu. Jadi Iblis abang itu ini, cerdas. Bang, saya jawab dulu. Saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan Saya mau antara sedikit menjelaskan, teori abang. yang dibangun oleh Bang. Kristus yang Sabar. datang pada Iya. Pulau Patmos. Oi, abang Suma, sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya. Sekarang begini aja deh, Tunggu, Bang. Pak. Bagaimana saya belum selesai? Bang, begini dulu. Jadi Terlalu panjang abang teorinya, jangan tapi paksakan enggak membantah konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di Beda, mana? Bang. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, Kamarnya. ya, Bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika Mesias datang. Coba harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak?
Itu pernyataan begitu bang, itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, ada nggak? Kalau itu ada, Terpenuhi nggak kepada Paulus? terpenuhi. Nah itu dia, berarti yang datang kepadanya palsu atau asli? Ya asli dong. Kalau asli berarti Begini. terjadi nggak tanda-tanda Aduh. itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan mau dipaksakan Yesus. Bukan Yesus yang datang kepada Anda Paulus. mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli? Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang Ya, kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu bang. Itu tunggu dulu. terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Tunggu dulu. Lukas 21. Saya habis bicara sabar. dulu, baru abang Saya anu. dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan Yang tertawa dong. menjarakan mereka ini bang Siapa? adalah orang-orang Yahudi bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong Paulus hanya ternyata Anda pembohong. Paulus hanya Anda menyaksikan tadi mengatakan Paulus yang menuntut memiliki misi. mereka bukan- Sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh bukan. Jadi kalau yang bukan. kalau yang menyiksa saya Bukan. setuju. Saya setuju abang. Sudahlah Pak Pendeta, sudahlah. Sekarang saya jawab. Anda hanya membantah Hey, isi Bible Anda abang, sendiri. sekarang saya jawab. Lebih baik Anda sudahi. Abang punya Anda belajar pernyataan, lagi. sekarang saya jawab, Bang. Kembali lagi Saya- ke TK. saya mau Kembali jawab, ke TK Bang. lagi. Tunggu, Bang, Setelah Bang. ilmu Anda sudah mumpuni, Bang, hadapi saya. Anda kembali itu, ke TK dulu. tafsirnya terlalu sesat, Bang. Oh Jadi tidak begini, bisa, Bang. itu bukan Yang abang tafsir. katakan Saya itu bertanya, menurut saya tafsir sesat. bertanya dan Anda sudah Bang, menjawabnya tunggu bahwa dulu. yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus. Memang, karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Aduh, Bagaimana abang ini- caranya dia bisa Bang, menyesatkan kalau dia tidak waktu bertobat? itu Kutanya Paulus dulu. belum bertobat, Bang. Baca Matius 12 nomor 40. Iya. Baca. Matius 12 itu tidak berbicara tentang itu, hanya saja Dia penyesat-penyesat. berbicara tentang orang yang bertobat. Iya, tetapi Paulus tidak Tetapi ada. setelah bertobat dia kerasukan 8 roh jahat sehingga dia Nggak lebih jahat bisa. daripada yang semula. Bagaimana abang mau jangan samakan Paulus sudah bertobat dengan Paulus yang belum Sekarang bertobat. boleh Anda baca Matius 12. Yang engkau katakan begitu itu yang mengasakan boleh Anda baca bahwa Matius murid-murid 12? Yesus dirajam dengan batu itu. Memang Paulus menyaksikan, Paulus ada. Matius Paulus nomor belum 12 boleh Anda bertobat, baca. abang. Abang Saudaraku. semua kamu ini sesat sekali berpikir. Pikir Matius sesat, Bang. 12, Anda boleh Jadi baca Matius Anda mau 12. bikin bahwa seakan-akan orang tidak ngerti. Begini Bang, itu memang kalau Anda mengatakan Paulus yang melakukan benar. Tetapi Paulus belum bertobat pada waktu itu. Hei, baca Abang. Matius 12 nomor gitu. 43 sampai 45 baca. Jadi begini Bang, kita kembali tadi abang bilang yang menyesakan orang-orang Kristen. Apakah Paulus. Saya mengatakan benar karena Paulus waktu itu belum bertobat. Itulah Paulus dia. belum terima Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Zaman Waspadalah perjalanannya kepada penyesat. Matius, Markus, Lukas dalam perjalanannya waktu Yesus masih hidup, konteksnya berbeda dengan Yesus sudah mati bertemu dengan Paulus. Yesus sudah di Setelah surga. mati tidak ada. Yesus Yesus terangkat sudah ke di langit. surga, Bang. Yesus Baru terangkat dia ke langit. datang kepada Paulus. Yesus Lalu Paulus terangkat ke langit. bertobat. Paulus mengalami kebutaan, dia bertobat, Abang. Bagaimana Abang mau paksakan? Boleh baca Matius 12 nggak? Seakan-akan Paulus yang apa Boleh namanya? Anda baca Matius 12 gak terkait dengan Paulus? Tunggu yang dulu bertobat? Bang, saya belum selesai jelaskan. Abang harus dulu konfirmasi ini Bang, bahwa abang pertanyaan tadi itu Bang berbeda dengan Paulus yang sudah bertobat. Makanya Coba Anda abang jempol jelaskan kepada saya. Betul, Anda sudah mengaku. Nubuatan- Yang saya mengaku tadi Coba. Bang, dengar dulu. Yang saya Coba mengaku nubuatan tadi Yesus. bahwa benar Paulus yang melakukan karena pada waktu itu Paulus masih jadi penganiaya, belum menjadi petobat. Nah, Dia penyesat belum bertobat. itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus kan?
Ya memang penyesat. Lalu abang, saya tanya sama abang, penyesat itu menurut abang siapa? Paulus dong. Oke, baik. Yesus berkata, saya buktikan. Saya buktikan. Bang, Saya buktikan, Bang. sudahlah, abang, Saya buktikan. Boleh saya membuktikan saya tahu kalau abang penyesatnya kuasai, Paulus? tahu banyak tentang Bible, tetapi abang tidak bisa sampai memiliki daya tafsir yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Abang tidak dipakai oleh Roh Kudus. Jadi abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, Anda Bang. ditertawakan sama jemaat. Sekarang begini. Abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, abang. Saudara, Begitu. Yesus Jadi kalau berkata, abang- waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan banyak orang yang disesatkan abang oleh lihat Kristus ini mana? konteks. Saya cuma mau katakan abang, lihat konteks kalau berdiskusi, Bang. Jangan ajari saya tentang Bible, Pak. Konteks di mana Yesus sudah Jangan mati. ajari. Dari tadi dengan yang ngajarin Yesus Anda masih saya. hidup. Yang Yesus ngajarin sudah dari tadi Bang, itu saya yang dengar ngajarin dulu. Anda, bukan Bang, Anda yang ngajarin saya. Yesus Anda punya itu, title. Bang, Title itu, ijazah itu hanya bukti kalau Anda punya sekolah, tapi bukan bukti Anda punya ilmu. Bang, SLB Dengan- juga punya ijazah, iya. SLB juga punya titel. Jadi begini, Bang. Abang Beda itu ijazah, beda sertifikat dengan ilmu. Paulus tidak pernah sekolah, Yesus tidak pernah sekolah, Lukas tidak pernah Paulus, sekolah. aduh Mereka ini semua Bang, pengarang. kau ini namanya Udah. kamu ini memang gagal Udah. paham. Paulus Sekarang, ini, Bang, orang Farisi. Dia itu sebagai orang Farisi, Bang. Saya hanya memancing Anda. Paulus Saya dikatakan hanya sebagai memancing ahli Anda. Taurat. Sekarang Anda Pada masuk ke dalam waktu dia Matius belum 12 bertobat, nomor Abang. 43 sampai nomor Dia 45. belum bertobat itu, Bang. Di situ ada orang Farisi yang Iya, bertobat. dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Di situ ada orang Farisi yang bertobat Memang yang dia semakin belum bertobat, jahat setelah Abang. dia bertobat. Itu siapa? Dia belum bertobat itu, Bang. Ketika dia belajar Sekarang Anda Taurat. baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dia Tidak sudah bisa. bertobat. Paulus tidak ada di tidak ada di Matius, Bang. Ada. Tidak ada. Di mana? Coba buka di mana? Sekarang Anda baca Di mana? Matius 12 Mana? Saya mau lihat. Matius 43 43 sampai 45. Matius 12 ayat berapa? Kalau Anda melihat dari 38 sampai 45, tapi terlalu kepanjangan, Anda masuk aja ke 43 sampai 45. 43 sampai 45. Yes. Gimana caranya Paulus sebelum bertobat abang sopaksakan? Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Tapi dia belum bertobat, abang. Iya, justru karena setelah bertobat dia semakin gila. Jadi Baca dalil. dia itu, Bang, sebelum saya baca, Bang, dia itu memang dipakai Tuhan. Tuhan siapa? Rasul Paulus. Tuhan Yesus siapa? pakai dia. Ya, Yesus Kristus. memakai dia. Sejak kapan Tuhan itu bergelar apabila, Kristus? Ini saya Saudara, baca Matius 43 sejak kapan sampai Tuhan bergelar 45. Kristus? Bang, apabila Silakan. roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke situ dan tinggal di situ. Sehingga Yang dibawa keadaan tepuk tangan. orang itu akhirnya lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan terjadi pada angkatan ini. Mana Paulus di situ, Bang? Angkatan jahat siapa? Jangan, Bang. Baca Anda itu nomor- selalu menuntut mana Boleh saya jelaskan boleh? Saya tanya sama Abang, di mana ada jelaskan tertulis boleh? Paulus di sini? Saya jelaskan boleh? Abang ini bersaksi palsu terus. Saya jelaskan Sudah, boleh? Bang. Nggak usah Saya lah, jelaskan Abang boleh? terlalu memaksakan. Saya jelaskan Bible boleh? ini mau jadi jalan pikiran Abang. Kalau Anda orang Tidak terpelajar, bisa, Bang. boleh saya menjelaskan? Tidak ada Paulus di sini, Bang. Saya Lebih boleh baik Anda menjelaskan. batal. Anda mau malu kau di sini. Ketika Anda baca terus ini, Anda malu. Boleh saya Karena menjelaskan? di sini tidak bicara tentang Paulus, Bang. Oke, itu Ini menurut konteks Anda. ini berbicara Itu tentang menurut Anda. roh Boleh saya jahat jelaskan? yang keluar dari seseorang. Boleh saya jelaskan? Ya, ketika dia kembali akan 7 kali lebih kuat daripada roh Oke. jahat yang pertama. Siapa yang bertobat Kok pada Paulus angkatan ini? Yesus? Kamu ini bicara Paulus terus. Siapa yang bertobat pada saat zaman Yesus? Siapa yang bertobat sama Yesus? Banyak manusia, Bang. Oke, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Baca
data sebelumnya, Matius 20 yang sama, 20, Sudah, abang dulu baca, 12 yang capek sama. saya mau baca. Oke, baik. Saya tidak perlu baca, saya hafal Bible. Aduh, enggak Di bisa bang, dalam mesti Matius baca. 12, sabar. Diam. Enggak bisa. Diam, Abang saudara. mesti baca dulu bang, enggak boleh. Ini gurumu. Tidak boleh, kita Bible Diam, tidak boleh. diam, Harus diam. dihormati Bible. Saya walaupun saya hafal, saya tetap harus baca. Anda hafal? Yakin Anda hafal? Baca. Kita Nggak, mau uji maksudnya- hafalan boleh? Tunggu, abang kan bilang abang sudah hafal. Yes, Toh? makanya diam. Saya tidak perlu baca, abang saya harus cuma baca. tutup Kalau mata abang ini. tidak baca, saya tidak dengar. Saya tutup mata ini, saya tutup mata. Bang, begitu Otak bang. yang saya Ini pakai. kembali kepada abang punya pernyataan Matius 12:43, di mana abang paksakan bahwa itu Paulus. Saya jelaskan, boleh Nggak enggak saya ada jelaskan? bang. Ini saya saja jelaskan. dulu, kita nggak usah kemana-mana. Iya, saya jelaskan. Anda kan jangan menuduh kau saya loncat-loncat salah. Lama-lama Saya lagi jelaskan. kau loncat Saya lagi ke jelaskan. Paulus lagi. Saya jelaskan. Nggak Diam. bisa bang. Diam, Anda saudara. harus Diam, pertanggungjawabkan diam. dulu Diam. ini bang. Diam. Bang, Iya, saya pertanggungjawabkan tanggung dulu jawab. ini. Saya Di tanggung mana jawab. Paulus? Justru Di- saya itu, mau jelaskan. Mana di sini nggak ada Paulus bang. Saya mau tanggung jawab, saya jelaskan. Matius 12, Anda mundur sedikit dari nomor 38. Orang-orang Farisi dan angkatan jahat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, berikan saya satu tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda." Sabar. Nggak ada itu, nggak tertulis begitu. Sabar. Abang bukan begitu, sabar. ini enggak boleh. Abang melanggar, Sabar. enggak boleh. Saya enggak. Sabar, Bunyinya sabar. begini, mending saya baca. Angkatan jahat dan Bang, angkatan tidak setia Suma. ini minta Abang satu Suma, tanda dan saya tidak baca akan saja. diberikan Lebih baik satu saya tanda baca, apapun supaya orang yang kecuali tanda mendengar. Yunus. Dengar Sebab dulu. Yunus 3 hari Abang. 3 malam dalam perut ikan. Tidak Demikian juga ada anak manusia dikata-kata akan di berada sini, dalam Bang. perut bumi 3 hari 3 malam. Nah ada, beda dengan abang baca, beda dengan ini. Angkatan jahat Pada minta waktu itu satu tanda. berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, "Guru, kami melihat suatu tanda daripadamu." Nah, lalu Kami melihat. Tidak ada kata Ah. melihat di situ. loh, di sini ini melihat. Kami meminta. Nggak ada, di sini melihat. Kalau ada, Kamu buka. Kalau ada saya berhenti. silakan Anda buka. Anda kan yang membaca. Ini saya sudah buka ini, Bang. Silakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya, "Guru, kami ingin Kami melihat." ingin melihat, bukan kami Ah. ingin meminta, bukan kan? Makanya Kami jangan ingin. bilang melihat, kamu putar lagi ke Kami tempat lain. kami ingin Melihat suatu berarti dia tanda meminta. daripadamu. Hei, kami ingin melihat berarti dia meminta kan? Bukan melihat kan? Kami melihat, bukan. Kami Bagaimana ingin meminta dengan melihat? Kami Beda. ingin meminta. Beda. Nggak ada itu. Kamu baca Bible ulang. Nggak ada. Di sini Ingin melihat. melihat berarti meminta. Nggak boleh dong. Udah tulis kok melihat, kamu mau putar ke meminta. Iya, Anda kan membaca. Nggak Kami boleh, Bang. melihat. Nggak Padahal boleh. itu bukan melihat. Dia Baca yang mengatakan, tertulis, kami Bang, ingin, Abang. Kami ingin melihat, berarti dia meminta. Kami ingin melihat betul, bukan Kata meminta. inginnya Anda hilangkan. Kata inginnya tadi Anda hilangkan. Kami ingin melihat, Itu bukan baru meminta. betul. Itu baru betul. Melihat Kami dengan ingin meminta beda, melihat. Abang. Kami ingin melihat satu meminta tanda. dengan melihat itu beda, Abang. Aduh, Anda kau tadi ini mengatakan paksa-paksa kami terus ingin, begitu. Kami melihat. Nggak bisa, tadi Anda Bang. menghilangkan. Tadi Anda Aduh, menghilangkan kata ingin. Pak. Udahlah pendeta. Anda harus banyak belajar. Anda di itu situ, orang Suma, Farisi. saya orang sudah baru Farisi kali ini saya disebut- diskusi dengan kamu. Dengar, saya lihat dengar. di sini titik-titik Dengar. kesalahanmu. Dengar. Banyak Orang Farisi- pelanggaran etika Orang daripada Farisi Bible ini disebut yang kamu angkatan lakukan. jahat atau angkatan benar? Kutanya dulu. Kalau orang tidak baca Bible, tersesat dengan perkataanmu. Udahlah, nggak usah kau di situ, nggak usah kau ngemis-ngemis di situ. Kamu Sekarang baca, yang saya tanya sama saudara. Kita tulis lain, kok kamu baca Sekarang lain? saya Bagaimana minta caranya? kepada saudara. Nggak bisa, Bang. Bagaimana dengar. kamu itu menggunakan kalimat-kalimat kitab kok berbeda dengan apa yang kau bilang? Anda tadi Bagaimana membaca caranya? loh. Saya Nggak menghafal bisa. loh. Anda Aduh. membaca, saya Nggak, meminta, Bang, saya melihat, jangan. kami melihat. Kamu Padahal itu, kata inginnya Bang, ada di situ. Saya sudah bilang tadi, saya diskusi dengan kawan Islam, dia berkata kepada saya dan saya setuju. Udah. Dia berkata Sekarang kepada begini. saya, Bible Sekarang begini. Quran ini tidak Saudara. boleh sembarang ditafsir. Saudara, saya katakan Makanya kepada saya saudara, juga tidak mau angkatan jahat ini orang Farisi menafsir bukan? Quran, Bang. Begitu, Bang. Angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Semua sudah kumpul semua, Bang. Termasuk Orang Anda. Farisi atau bukan? Termasuk kamu. Orang Farisi atau bukan? Farisi dan kamu. Mulai gila dia. Makanya gila kurang bagaimana? 40-an. Bang, gila itu. Standar Kau sudah Kristen. gila. Mana ada saya di situ? Bang, standar Kristen kamu sesat.
Kamu yang sesat karena kau mengikuti Paulus. Standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat. Karena Ini kan perpuluhan. di Karena sini baru perpuluhan saya kau dapat sesat. kamu. Kamu yang Semua. sesat. Ternyata kamu pengikut tidak orang punya Farisi. tidak punya pengetahuan apa-apa. Kamu yang tidak punya Kamu pengetahuan. lebih Saya banyak ngajarin kamu Bible dari tadi. ngawur ternyata Sekarang kamu saya ini. tanya. Baru angkatan kali ini jahat- saya diskusi angkatan denganmu. jahat orang Suma, Farisi. Baru kali ini saya diskusi denganmu. Aneh semua yang kau sampaikan. Angkatan jahat Bagaimana orang Farisi, mungkin kan? kau hubungkan antara Paulus yang Yesus angkat jadi rasul dengan masa di mana kedatangan Iya. penghakiman terakhir? Apa urusannya? Ya, Paulus itu rasulnya Bagaimana si caranya Kristus ini? palsu itu. Nah, ada. Jadi kalau orang Paulus bodoh, itu kalau orang tidak rasulnya paham, Yesus palsu. Bang, abang terima Yesus kasih. Terima palsu kasih. yang Kalau mengutus abang Paulus. tidak paham dengan itu, bang, abang ini, aduh, bang, kalau abang bilang siapa Yang penyesat, mengutus salah Paulus satunya itu abang. Yesus palsu. Bang, Yang mengutus kalau abang tanya, Paulus, Farisi itu Yesus palsu. penyesat betul, termasuk kamu. Oke, terserah. Struktur kalau dalam sisi bang, di sisi pemahaman Alkitab Ya, bang, abang terserah. tergolong sesat. Terserah. Iya, Yang karena mana yang orang Farisi, saya atau Paulus? Farisi itu termasuk kamu. Itu Farisi bang. Begitu bang. Itu kan Kamu diakui, ditertawakan dia mengakui jemaat. bahwa benar dia adalah Farisi. Benar kan? Kamu ditertawakan Iya. jemaat Dengar kan? dengan mengatakan semua bahwa semua setuju orang bahwa dia Farisi. dikatakan dia Farisi. Bang, sekarang saya tanya Kamu abang. yang ditertawakan Abang, jemaat. Bang, sekarang saya tanya bang. Abang percaya Yesus enggak? Yang datang Tidak. kepada Bani Israel saya percaya. Itu maksudnya bang. Orang yang tidak percaya Yesus Farisi. Itu Dan yang maksudnya. percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Saya tidak Sekarang mau masuk saya ke ulang situ bang. pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Paulus atau saya yang orang Farisi? Bagaimana? Abang hidup di abad sekarang. Abang hidup di abad sekarang, mana abang tahu dengan kehidupan mereka di abad ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, bang. Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang memaksakan seangkatan Yesus? Yang mana yang Peristiwa-peristiwa seangkatan ribuan Yesus? tahun lalu, bang. Yang seangkatan Jangan Yesus abang saya atau samakan Paulus? dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang ini Saudara. sesat betul ini. Yang mana yang Bang. seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak. Ngawur, bang. Ngawur, Nggak bang. ngawur. Anda Jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, bang, Angkatan jahat abang itu ini tergolong yaitu Farisi. orang Farisi minta satu Pengertian tanda Farisi, bang. dan tidak akan diberikan satu Yang tanda. dimaksud dengan Farisi itu, bang, orang yang Kecuali memutar-mutar balikan bangkit Bible. pada hari ketiga. Orang yang memutar-mutar balikan kebenaran itu Farisi, bang. Begitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya bang, ya dari tadi bang, saya tidak menghujat abang, saya tidak menghujat keyakinan abang, saya tidak, karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, bang, itu konsekuensi Ini- bukan dengan dunia, bang, Ini tapi saya dengan sedang Tuhan, bang. menjalankan ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, bang, tetapi Apabila konsekuensi roh dunia kebenaran itu datang, dia akhirat, akan bang. memuliakan aku. Ini yang sedang Jadi, saya lakukan. Saya yang sedang saya memuliakan bingung Yesus. gini, abang Suma, Kembali yang saya kepada bingung, tema, saudara. Abang, Matius 12. saya angkatan bingung jahat dengan kau itu ini. adalah Paulus. Orang Farisi itu adalah Paulus. Yang mengajarkan bangkit Bagaimana? pada hari ketiga itu adalah Paulus. Yang Bagaimana bertobat di- itu adalah Paulus. Yang Aduh. kerasukan 8 iblis itu Paulus. Bang, di Matius banyak tidak ada yang Paulus, disesatkan bang. oleh Kristus palsu itu Abang adalah Suma, pengikut Paulus. Abang Suma. Disebut Kristen. Iya, Abang Suma, saya mau terangkan ulang. Abang jangan melawan kebenaran. Artinya fakta mencatat bahwa Paulus tidak ada di Matius. Kok abang paksa-paksa Paulus ada di Paulus Matius? ini orang Farisi bukan? Saya tidak. Kalau Anda berbicara orang Farisi, bang, itu Anda berbicara melebar ke dunia umum sana, bang. Nggak bisa. Lalu yang mengaku bertemu dengan Kristus siapa? Di Bang, antara yang orang hidup Farisi yang ada? hidup pada masa itu, bang, bukan cuma Paulus, bang. Ya, yang mana? Farisi Siapa ada orang banyak, Farisi yang bang. pernah bertemu dengan Kristus yang lain? Siapa? Farisi yang pernah bertemu dengan Kristus banyak sekali, bang. Di Siapa? bait suci Tunjukkan. itu udah banyak sekali, bang. Tunjukkan, Ketika tunjukkan. Yesus sedang mengajar, banyak Farisi. Ya, mana dia bertemu dengan Yesus? Yang bertemu dengan Yesus? Banyak. Siapa? Orang-orang Farisi ketika Siapa? mereka katakan, guru, Iya, Tuhan, siapa? menurut Anda kami mau bayar Syukran, pajak kepada Akhi Bahar. siapa? Siapa Abang tahu nggak orang siapa itu Farisi yang mereka? bertemu dengan Yesus? Mereka mengatakan kami wajib bayar pajak kepada siapa? Yesus mengatakan kepada Kaisar. Nah itu Farisi semua itu, abang. Itu sebelum Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, orang Farisi yang mengaku bertemu Yesus siapa?
Orang Farisi bertemu dengan Yesus. Iya, siapa? Bang, Siapa? banyak Farisi sudah jadi pengikut Yesus. Enggak, yang bertemu Yang dengan ada- Yesus siapa? Farisi bertemu dengan Yesus. Banyak, Bang. Siapa? Yesus menampakkan Paulus. diri ketika Paulus dia satu. mati, Bang. Bang, dengar Yang dulu, kedua Bang. siapa? Bang. Nanti saya jawab. Yesus ketika dia mati, dia bangkit, Bang. Banyak orang Farisi melihat dia, Bang. Siapa? Satu Paulus, siapa lagi? Oh, itu kalau bertanya rasul, ya iya. Kalau berbicara rasul, betul Paulus pernah bertemu, Bang. Iya, Memang siapa? saya tidak sangkal itu. Siapa orang Ketika dia Farisi yang bertemu bertemu dengan Yesus? Paulus, siapa lagi? Banyak. Siapa? Satu. Murid-muridnya kan banyak juga, Bang. Siapa? Aduh. Abang punya pertanyaan ini, maunya saya buka dulu Google, begitu? Iya, silakan. Lalu saya sebut satu-satu. Silakan. Silakan. Saya tidak mau pakai itu, Bang. Loh, tadi katanya Anda- karena Abang tanya ketika Yesus Eskatologi. mati, Bang. Abang Soteriologi. ada satu film, Bang. Sosiologi, Abang biologi. semua dengar dulu, Antropologi, Bang, ada satu, sosiologi ya. Bang, ada satu film. Ini cuma film, Bang. Ini film. Tetapi ditarik dari kisah-kisah nyata, Abang. Ya, Abang semua ini cuma saja. Jadi, Bang, ada dari Romawi. Ada dari orang Farisi, Bang. Toh yang jadi tentara Romawi. Orang Farisi banyak jadi tentara Romawi. Nah, mereka, Bang, mau ingin buktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Banyak dari mereka. Cuma, Bang, masalahnya tidak dicatat di dalam Bible. Pak, Tidak orang yang dicatat, dengar, Bang. Di dalam kebangkitan Bible. hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Bangkit dari hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat, betul? Bukan. Kok Loh, tanda dari angkatan jahat? Bagaimana jahat ini- caranya? Padahal Anda sudah baca dalilnya loh. Nah, angkatan ada. jahat ini Bagaimana minta satu angkatan tanda. jahat? Bang, angkatan maksudnya jahat begini. ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Oh, itu waktu dia belum mati, Bang. Memang ada perkataan-perkataan itu, sindiran-sindiran langsung Betul, dari Yesus. Betul. Angkatan Sindiran jahat langsung, diberikan angkatan jahat tanda. ini yang Apa tanda untuk angkatan jahat? Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit hari ketiga, betul? Namanya angkatan jahat. Oh, kok angkatan jahat bangkit hari ketiga? Bagaimana kau ini? Lalu apa tandanya? Anda ini bikin ketawa orang aja. Orang Kristen Baca dengar kau tadi, itu, makanya Bang. tamatkan baca Matius Abang, tadi, Pak. orang Matius Kristen dengar 23 kamu tadi. bicara ini, Bang. Matius tadi Ini dibaca, Pak. Matius orang Kristen 12 ketawa loh. dibaca. Di bawah ini orang Kristen ada Angkatan banyak ini, Bang. jahat ini minta satu tanda dan Bagaimana tidak akan caranya diberikan ini, satu Abang tanda ini? apapun. Bang, Selain orang dari Kristen tanda lagi Yunus. nonton sama Abang ini, Bang. Sebab Yunus, Oi, Abang. Yunus, 3 Ada hari 6.000 3 malam orang dalam Kristen perut lagi ikan. nonton Abang. Abang punya percakapan ini. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam Bang. dalam perut bumi. Betul? Aduh, bagaimana lah saya udah jadi ke Yunus lagi? Ini apa ini? Angkatan Bicara jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Betul? Aduh, ini Abang. Bang, kalau Anda mau minta yang tanda-tanda begitu, Bang, murid-muridnya saja tanya. Apabila kamu datang itu apa tanda-tandanya? Banyak juga. Apa? Jadi kalau Abang masuk di dalam mana konteks angkatan yang jahat, coba mana? Tandanya ya tanda-tanda. mana? Kalau aku Tanda-tanda datang, murid-murid. apa Bagaimana, Bang? tandanya kalau aku datang? Kata Yesus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Iya. apabila kamu akan datang, kira-kira tanda-tandanya apa? Ya, Ya, di apa? situ dia bilang, manusia semakin mencintai diri sendiri. Satu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu, saya bicara nanti saya buka. Kedua, terjadi Di mana? peperangan di mana-mana. Iya, di mana Terjadi tertulis? gempa bumi. Terjadi itu di mana? kelaparan. Ya, di Dengar mana dulu, itu? terjadi kelaparan. Ya, terjadi apa lagi? Gempa, tsunami dan segala. Itu tanda, Bang. Tanda-tanda kedatangan dia itu yang kedua terjadi nggak kalinya. ketika ada Kristus mengaku Belum, kepada karena Paulus? dia belum datang. Dia belum datang, berarti Bang. bukan Yesus Nanti yang datang tunggu kepada aja, Paulus. Abang Suma. Nanti Berarti- tunggu saja ketika dia datang, Bang. Baru Anda saksikan. Begitu. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Allah, balik lagi ke situ. Aduh, Iya, kamu kamu ini, sendiri. Bang Suma. Saudara Kenapa kamu sendiri kepahitan yang sekali dengan menyebut Paulus. Saudara Suma, sendiri yang menyebut Abang tanda-tanda Suma. kedatangan Yesus. Gempa, Abang Suma, kenapa kelaparan, kamu terjadi kepahitan sekali dengan peperangan. Paulus, Abang? Abang, saya mau tanya dulu. Benda-benda di langit berjatuhan. Abang Terjadi Suma, nggak pada zaman Bang, Paulus? Tidak. Abang Suma, kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus? Loh, saya tanya loh.
Nah, saya cuma ingin tahu saja, kenapa kamu kepahitan dengan Paulus? Karena Paulus Bang, itu dengar mengajarkan dulu, menyembah Abang, kepada jangan Kristus. Bagaimana kamu bicara terus, Bang? Abang saya lihat pertama kepahitan dengan Paulus. Kedua, Bang, di masa Paulus Islam belum ada, Bang. Lalu kenapa Islam kepahitan dengan Paulus? Yesus berkata Islam akan datang Tunggu mensucikan dulu, Bang. namaku. Jangan Yesus berkata kamu ini tidak ada di dalam Bible. Ada. Ada. Saya cuma mau berkata begini, Bang. Ada. Kenapa Abang Suma itu kepahitan dengan Paulus? Itu saja. Karena Yesus berkata roh kebenaran akan datang memuliakan Sekarang apa aku. urusanmu dengan Yesus? Dia nabiku. Apa? Ternyata keselamatan sudah tidak ada di dalam kalian ya? Oh Begitu? tidak, justru kami beriman. Kami Nah, diperintahkan saya beriman kepada mengaminkan Nabi yang datang kepada Bani bahwa Israel. Sekarang di sini Suma saya berkata tanya bahwa balik, Yesus itu apa ternyata hubungannya juru kamu selamat dengan bagi Yesus? mereka. Sekarang saya tanya, Itu kau apa sudah hubungannya katakan kamu dengan tadi Yesus? bahwa Apa kau hubungannya sudah kamu katakan dengan Yesus? tadi bahwa Hei, kalian saudara. itu ternyata beriman Saudara. kepada Yesus. Saudara. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sekarang ternyata saya tanya memakai sama kau kamu. Suma. Apa Kamu hubungannya berkata kamu dengan kepada Kristen, bahwa kalian dengan Yesus? Kamu Sekarang saya tanya. ternyata beriman kepada Yesus. Oh, iya Aduh, dong. ini Bang. Oh, saya setuju, Bang. Mantap, Ah, mantap. oke. Abang Suma Sekarang sudah saya percaya tanya. Yesus. Boleh saya tidak tanya peduli balik? Abang mau tetap Islam silakan. Tapi yang Yesus penting itu sudah percaya Islam. Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Terserah Abang mau bilang Yesus Islam atau bukan. Yang penting Anda percaya Yesus. Yang nonton Sekarang di bawah saya dengar tanya. semua ya. Dengar Yesus semua itu- yang nonton di bawah. Dia Yesus sudah mengaku itu- ternyata dia percaya Yesus. Dengar. Berarti saya ambil kesimpulan Anda melanggar akidah daripada Muslim. Anda melanggar Sekarang saya tanya. aturan-aturan Islam. Sekarang Islam saya itu tanya. cuma bersahadat kepada Muhammad dan Allah. Oke, sekarang saya Tetapi tanya. Islam itu tidak percaya kepada Yesus. Ya, terserah. Bahkan Isa pun Terserah. kalian menganggap Terserah. bahwa Muhammad lebih tinggi derajat dari Isa. Padahal Isa itu datang dari sorga. Terserah. Jadi Sekarang terima saya kasih tanya. Abang. Sekarang Abang saya tanya. mengatakan Yesus itu adalah Islam, saya tidak peduli. Yang penting Abang sudah mengaku Abang percaya Yes. Yesus. Iya dong. Mantap. Selamat ya Bang ya. Haleluya. Nah, Haleluya. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Baru kepada kali saudara. ini saya lihat debaters mengaku percaya Yesus, berdiskusi dengan saya. Enggak, Ini kasih debaters kesempatan saya Islam bicara, yang dia terkenal. panik, dia panik, takut Namanya ditanya. Suma. Ini debaters Islam yang sudah mengaku dia percaya dia Yesus. ini, teman-teman, Saya tidak takut- peduli kamu takut mau dia. berkata Dia Yesus mau kasih Islam saya- atau Yesus apa. Yang penting Suma Dia sudah kasih saya berkata secara kesempatan. lantang di dalam terus, komal coba. saya ini dia Coba, berkata coba. bahwa Ah. Yesus Coba, yang coba, dia coba. percaya sebagai juru selamatnya. Enggak kasih saya kesempatan Haleluya. bicara. Boleh saya bicara? Oh, ini banget ini Suma, ini mantap sekali. Suma, Boleh. saya mengasihimu, Suma. Boleh saya bicara? mengasihimu. Ternyata kita satu paham. Kita sama-sama percaya Yesus. Boleh saya Amin. boleh saya bicara? Tunggu, Anda kan mengatakan tadi Anda percaya kepada Yesus. Iya, Anda saya beriman percaya. kepada Yesus. Yes. Berarti, aduh kasihan Bang. Saya tidak tahu ternyata secara diam-diam Anda ternyata sudah mengimani bahwa Yesus Tuhan dan juru selamatmu. Nenekmu Bang, kiper. selamat datang ya Bang, selamat datang di Kristen. Boleh saya bicara? Walaupun Abang punya KTP tetap Islam, tapi Abang tetap percaya Yesus. Karena Boleh saya Abang percaya? Boleh saya ternyata bicara? sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Haleluya. Boleh saya bicara? Oreke yakue. Boleh saya bicara? Saya tidak sangka ada satu Muslim yang ketat, yang kuat. Ternyata meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya bicara? Haleluya. Silakan. Boleh saya bicara? Oke, baik. Saya percaya Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Haleluya. Anda percaya enggak? Haleluya. Mulai gila dia, teman-teman. Anda percaya enggak ketika Terima kasih Yesus Tuhan. berkata? Suma sudah berkata bahwa dia percaya kepadamu. Apapun alasannya, Mulai gila dia. tangkap dia Tuhan. Mulai gila Untuk dia. menjadi mulai gila. saksimu di tengah dunia. Mulai Dan gila dia dia. sudah tidak akan dapat Mulai penghargaan gila dia. juga dari agama dia sebelumnya. Mulai dia Dia gila. akan ditolak secara perlahan-lahan. Teman-teman, Tapi dia sudah itulah mulai yang gila, dialami oleh teman-teman. Paulus. Paulus memang ditolak oleh kaumnya. Ya karena Mulai pilih gila dia. Yesus. Nah Mulai sekarang gila dia, Suma, teman-teman. Mulai terima gila. kasih Suma, haleluya. Engkau sudah meyakini Yesus. Oke. Engkau katakan Saya Yesus sebelum Islam. pamit. Saya tidak peduli engkau katakan Oke, Yesus saya Islam sebelum atau pamit, bukan. Jadi itu Suma, kamu terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Anda Sebelum pamit. sudah membuat pengakuan. Oke, Anda sudah oke. bersahadat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus Pembohong. itu adalah juru selamat di Pembohong. dalam hidupmu. Anda sudah Pembohong. bersahadat. Ini Pendusta. rekaman saya, ada rekaman ke Pendusta saya dasar iblis. dan rekaman itu Stres. tidak bisa
dihapus. Rekaman Stres. ada bang. Saya Ya. akan putar ulang. Abang Saya berkata percaya bahwa Yesus. Yesus Ya. adalah juru selamatmu secara pribadi. Nenek mungkin. Haleluya. Jadi begitu bang. Oke sekarang bang. Jadi saya terima bicara kasih sebentar sebelum sudah saya turun, berkunjung boleh? di komal saya bang ya. Terima kasih sudah berkunjung di komal saya. Boleh saya Kiranya bicara Tuhan sebentar? Tuhan Yesus Boleh saya memberkatimu bicara bang. sebentar? Tuhan Yesus Boleh? memberkatimu bang. Terima kasih. Nak kasih dibicara. Sudah. Jadi terima kasih kawan-kawanku kaum muslimin, muslimat maupun kaum Kristiani. Saya kaget hari ini. Saya benar-benar kaget bahwa Suma akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Luar biasa. Bukan main. Saya ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Akhirnya Roh Kudus pakai Suma. Ya, Roh Kudus pakai Suma untuk mengeluarkan, melontarkan satu kalimat. Dia bersahadat, dia mengatakan saya percaya Yesus. Ya, soal Anda mengatakan Yesus itu Muslim, itu urusanmu. Yang penting final poinnya. Ya, poinnya sudah kita dapati bahwa benar engkau sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aduh, ini luar biasa ini. Haleluya. Ya, jadi teman-teman ya, teman-temanku yang muslim, saya jujur debat dengan Suma ini tidak menyinggung agama. Ya, kami karena memang saya komal saya ini memang betul-betul tidak mau menyentuh ajaran agama muslim. Walaupun Suma ya secara frontal ya menghantam Bible itu ya, secara frontal menghantam Bible bahwa Bible tidak benar, Bible begini. Tapi setelah saya klarifikasi dia baca, saya berpikir begini, bagaimana dengan orang-orang yang tidak buka Bible, yang dia ngomong secara lantang, Matius berkata begini, Yohanes berkata begini, ternyata setelah dibuka semua apa yang dia sampaikan nol, tidak sesuai dengan isi firman Tuhan. Bayangkan, Mesias saja dia rubah menjadi dia merubah jadi Kristus. Padahal di situ tahu-tahu dia tulis Mesias. Walaupun Mesias itu merujuk kepada Kristus atau Kristus merujuk kepada Mesias, tetapi apa yang ditulis di dalam Bible jangan kau rubah Suma. Nah, Suma mau rubah. Bahkan kata meminta, hanya melihat dia bilang meminta. Seakan-akan dia mau mendisklaimer ya, bahwa ternyata ini mereka meminta semua kepada Yesus untuk jadi sesat. Waduh, bagaimana caranya orang meminta jadi sesat? Jadi saya tidak mengatakan saya menang dengan Suma. Enggak. Saya tidak mengatakan saya menang. Enggak. Tetapi saya bersyukur. Ya, terlontar dari mulut Suma. Dia mengatakan bahwa dia ternyata secara diam-diam sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, ini yang bukan saya yang tunggu, tetapi Tuhan menunggumu Suma di episode berikutnya. Nah, saya dengan Suma tentunya tidak bermusuhan, ya, tidak bermusuhan, hanya argumen. Biasa argumen, ya. Saya tidak mau peduli. Kalian mau bikin bagaimana itu Bible, mau bikin bagaimana itu Alkitab, saya tidak peduli. Yang penting satu prinsip, saya tidak mau ganggu. Saya tidak mau obok-obok isi Quran, ya. Karena saya bukan orang Islam. Saya orang Kristen. Saya tidak mau ganggu akidah-akidah yang ada di dalam. Kalaupun kami diizinkan oleh pemerintah, waduh banyak sekali yang akan dijadikan bahan pertanyaan. Tapi saya menghindar dari itu. Saya juga memegang etika, ya, etika profesionalisme, ya. Saya pegang itu bahwa kita harus konsisten. Kalau saya saya Kristen, saya harus berbicara Kristen. Kalau Muslim harus berbicara Muslim. Tapi memang kenyataannya tidak ada. Nah, saya melihat ada debaters yang frontal, seperti si Edis. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Bayangkan. Ini konsekuensi akibat daripada Suma dan kawan-kawan tiap hari membedah isi Alkitab. Lalu membedahnya itu bukan mencari titik kebenarannya, tetapi bagaimana caranya dia mau membedah itu Alkitab supaya Alkitab itu diselewengkan. Lalu ketika orang dengar, oh benar apa yang dikatakan Suma dan kawan-kawan, salah Bapak Ibu. Bayangkan itu, ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus dikatakan anak Allah, dikatakan mana? Ternyata Allah beranak. Ketika Paulus bilang ini saya punya anak-anak, oh itu ternyata Paulus perempuan.
Jadi ini yang apa namanya? Ini konsep-konsep untuk apa? Untuk terlihat sepertinya tahu Bible, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu Bible. Pertanyaan-pertanyaan mereka, debat-debat mereka yang mereka putar, itu semua saya sudah baca di buku Insan Moko Ginta. 101 apa DP nama judulnya itu, kesalahan atau apa Bible. Nah, setelah saya baca, mirip sekali yang menjadi mereka punya bahan-bahan pertanyaan, apalagi mengenai ketuhanan Yesus dan sebagainya. Jadi hari ini kawan-kawanku yang ada di grup ini, yang ada di room ini, atau yang menyaksikan Komal ini, ya, kalian sudah saksikan bahwa Suma sudah menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Suma buat buat pernyataan profetik, ya. Itu pernyataan profetik loh. Nggak sembarang loh orang Islam mengaku Yesus itu adalah Tuhannya. Nggak sembarang. Walaupun dia hanya berupaya untuk mau menyelewengkan pernyataan-pernyataan dari orang lain. Dia mau selewengkan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia masuk di titik, dia mengambil sebuah titik di mana dia buat pernyataan bahwa Yesus itu, dia percaya Yesus sebagai Tuhannya. Ini sebagai Tuhannya. Bahkan dia mengatakan Yesus itu Muslim. Nah, kalau orang Islam dengar, berarti dia merubah akidah bahwa orang Islam bukan lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan